Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di Exabytes Digital Day hari ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung, salam kenal dari kami di Exabytes. Dan di sini, aku Salsa selaku MC yang akan memandu dan menemani jalani acara pada siang hari ini. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan mood yang baik ya. Biar makin semangat dapat insight keren hari ini. Nah, supaya suasananya makin akrab dan gak kaku-kaku banget nih, boleh dong kita sapa-sapa dulu nih di kolom chat. Tadi sih aku lihat udah ada yang kirim-kirim ya. Dari mana absennya? Nih, kalau aku lihat sih ada yang dari Karawang, ada yang dari Tangerang, ada dari Bekasi, ada Julian dari Bandung, ada Fitri dari Bogor. Nih, hi good people, katanya ada Mega dari Depok. Dan masih banyak lagi nih. Wah, siapa tahu nih di antara teman-teman ini nih ada yang satu kota juga ya kan, bisa juga say hi virtual dari lewat emoji, atau ada yang mau janjian langsung dari ketemuan untuk kolaborasi bareng, boleh banget. Oke, sambil kalian sapa-sapa, kita sapa-sapa di kolom chat untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Exabytes itu perusahaan apa sih sebenarnya? Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya nih. Nah, jadi Exabytes adalah perusahaan penyedia solusi digital yang lengkap, mulai dari layanan hosting, domain, cloud, hingga berbagai layanan digital lainnya yang bisa mendukung perkembangan bisnis online kalian. Exabytes juga dikenal dan diakui sebagai penyedia solusi AI, bisnis app, cloud, digital dan e-commerce terkemuka di Asia Tenggara yang telah dipercaya oleh lebih dari 160.000 pelanggan di seluruh dunia. Nah, kalau Exabytes Digital Day atau EDD itu, nih yang hari ini kita lagi webinar hari ini nih, itu adalah event dari Exabytes yang merupakan webinar rutin yang diadakan setiap sebulan sekali dengan topik bahasan seputar dunia digital untuk semua kebutuhan. Acara ini bisa banget jadi kesempatan buat kamu untuk terus belajar dan up to date dengan perkembangan terbaru di dunia digital bersama event-event Exabytes pastinya. Nah, hari ini, EDD hari ini teman-teman, kita akan berkolaborasi dengan Lion Parcel dan akan membahas topik yang tentunya gak kalah menarik dari event-event EDD sebelumnya nih. Apalagi kalau bukan sentiment analysis, memahami pelanggan lebih dalam melalui emotional AI. Nah, kalau biasanya nih mungkin teman-teman punya bisnis online ya, suka menebak-nebak apa sih sebenarnya yang dirasakan pelanggan. Hari ini kita bakal bongkar bareng gimana teknologi bisa bantu kita membaca hati pelanggan lewat data dan AI. Menarik banget gak sih? Dan yang lebih spesial lagi, hari ini kita akan belajar langsung dari ahlinya, yaitu Mas Rizky Habibi, Customer Experience Manager dari Lion Parcel. Lion Parcel nih teman-teman, perusahaan logistik yang pastinya udah gak asing lagi ya di telinga kita semua. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai ada beberapa informasi penting dulu nih yang mau aku sampaikan. Pada acara ini tidak ada absensi khusus, tapi nanti di akhir sesi akan ada link yang dapat kalian akses untuk mendownload materi dan mengisi form feedback agar kalian bisa mendapatkan e-certificate. So, pastiin kalian mengikuti acaranya sampai akhir. Nah, selain itu, kita juga punya hadiah berupa saldo OVO untuk 3 penanya terbaik. Ini yang biasanya suka ikut EDD pasti tahu nih hadiah ini. Wow, seru banget gak sih? Yuk, simak materinya baik-baik dan berikan pertanyaan paling menarik versi kalian. Oh iya, terakhir juga nih jangan lupa untuk follow sosial media Exabytes. Kita ada di Instagram, ada di YouTube, LinkedIn, dan platform lainnya. Karena kita rutin share info menarik seputar produk, event seru, dan konten edukatif yang ringan yang pastinya bermanfaat buat kamu. Nah, sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, kita punya kabar baik nih teman-teman. Karena bulan ini Exabytes lagi ada banyak promo menarik yang sayang banget kalau kalian lewatin. Yang pertama nih, untuk kalian lagi cari domain.com dengan harga super miring, ini waktu yang tepat. Kita lagi ada promo spesial Double Day 44 sale, di mana kalian bisa dapetin domain.com dengan harga 99.000. Wow, dengan harga semurah itu kalian udah bisa milikin domain yang profesional tanpa harus merogoh dompet dalam-dalam. Tapi ingat, promo ini hanya berlaku sampai 30 April 2025. Yuk, jadi langsung check out domainnya di www.exabytes.co.id. Selain itu, kita ada promo yang gak kalah menarik nih, apalagi kalau bukan promo giveaway iPhone 15. Siapa nih yang udah pernah dengar nih? Jadi kalian bisa bawa pulang iPhone 15 gratis hanya dengan membeli domain.id Exabytes dengan minimal periode pembelian itu 2 tahun. Untuk periode bulan April ini,
Batas akhir pembeliannya di tanggal 30 April 2025. Jadi pastiin kalian gak melewatkan kesempatan emas ini. Dan jangan khawatir kalau misalnya kalian ternyata belum beruntung bulan ini. Jangan kecewa karena giveaway ini akan hadir hampir setiap bulannya. Jadi kalian selalu punya kesempatan setiap bulannya. Jadi pantau terus postingan media sosial Exabytes. Next, kita ada info penting untuk para web developer dan pengelola website. Kalau IWA 2025 sudah dibuka. So, ayo teman-teman para pengelola website dan web developer, yuk daftarkan segera website kalian di www.iwa.com/2025 karena ini adalah kesempatan untuk kalian pamerin website terbaik kalian dan menangkan berbagai hadiah menariknya. Selain itu, kalau tadi kita kan udah bahas promo-promo dari Exabytes nih. Nah, sekarang waktunya kita intip info menarik dari partner keren kita hari ini, yaitu Lion Parcel. Lion Parcel baru aja memperkenalkan Lio sebagai virtual CEO pertama di Indonesia. Lio ini akan jadi wajah baru Lion Parcel ke publik dalam menyampaikan informasi perusahaan. Nah, kalau kamu mau kirim paket tapi nggak mau ribut mikirin ongkir, coba layanan COD ongkir dari Lion Parcel. Bayar ongkir di tempat, nggak bayar kalau telat. Nanti penerima yang bayar ongkirnya. Yuk, kenalan sama Lio dan cari tahu lebih lanjut tentang COD ongkir Lion Parcel di IG dan TikTok @lionparcel.id, LinkedIn Lion Parcel atau websitenya mereka lionparcel.com. Oke, tadi kita udah ada promo-promo menarik ya. Semoga kalian catat nih yang mana yang kira-kira kalian butuhin. Apakah domain, apakah iPhone, apakah promo Lion Parcel? Oke, selanjutnya untuk memulai rangkaian acara Exabytes Digital Day hari ini, mari kita simak opening speech dari Country Manager Exabytes Indonesia, Bapak Indra Hartawan. Kepada Pak Indra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaannya ya Mbak MC tadi. Nah ini juga mungkin sebelum acara rangkaian edisi kali ini diisi oleh Mas Rizky tadi ya. Mungkin saya mau menyapa dulu juga teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya di acara siang hari ini ya. Dan semoga acara EDD rangkaian yang kita lakukan ya di hari ini atau di nanti ke depannya bisa terus memberikan inspirasi, bisa terus memberikan hal-hal baru, insight kepada teman-teman semua ya. Terutama kalau teman-teman memang melakukan atau teman-teman semua ini adalah pelaku UMKM gitu ya. Nah, ini tadi saya lihat topiknya menarik sekali ya, mengenai Customer Sentiment Analysis dengan Emotional AI. Nah ini AI lagi ya, yang sedang hot dan sedang trending di mana-mana. Dan permasalahannya adalah AI ini sesuatu yang harusnya sudah bisa diadaptasi ya, atau dipakai ya, atau diimplementasi di kebanyakan UMKM kita. Tapi mungkin masih banyak yang belum tahu gimana sih caranya mengimplementasikan AI ini di bisnis, di usaha kita dan lain-lain. Nah, kalau customer analysis ini juga merupakan salah satu yang penting ya. Kenapa? Karena kita dalam melakukan bisnis kan yang paling penting adalah customer. Dimana customer itu bisa membantu tentunya revenue perusahaan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya tidak bisa memahami customer ya kan, nah ini akan berdampak pada ya balik lagi ya, mungkin renewalnya jadi berkurang, kemudian juga customer itu jadi tidak membelikan repeat atau tidak melakukan repeat order dan lain-lain. Nah ini menarik nanti, mudah-mudahan saya juga bisa belajar dari Mas Rizky Habibi nanti ya, yang bisa atau akan men-share ilmunya di siang hari ini gitu ya. Nah mengenai Exabytes sendiri ya, tadi sudah disampaikan ada beberapa juga promo menarik yang kita lakukan untuk mensupport UMKM. Salah satunya adalah domain ya, promo domain. Kemudian juga ini menarik sekali ada iPhone campaign juga. Nah ini mungkin teman-teman bisa dilihat lagi details promonya ya. Mungkin itu aja dari saya. Jadi beberapa hal, mudah-mudahan acaranya bermanfaat. Dan lagi-lagi kalau misalnya ada teman-teman kalian yang belum kelihatan di chat, kayaknya ini ada teman saya yang
juga membutuhkan insight ini, ya silakan dicolek-colek aja, diminta gabung ke sini ya kan. Siapa tahu mereka memang lebih membutuhkan daripada yang sekarang sudah ada di situ. Oke, itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya kembalikan ke Mbak MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Indra atas opening speech-nya. Semoga teman-teman di sini makin semangat untuk belajar di Exabytes Digital Day hari ini ya. Oke, akhirnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Teman-teman udah siap belum nih untuk menyimak materi hari ini? Harus siap dong, karena speaker kita udah hadir dan siap untuk berbagi ilmunya di sesi siang hari ini. Yuk kita sapa bareng-bareng. Halo, selamat siang Mas Habibi. Halo, Mas Bibi. Nah, mungkin sepertinya lagi ada kendala nih mic-nya nih. Kira-kira sambil menunggu Mas Habibi nih, teman-teman. Halo. Oh, ini dia Halo. nih Mas Habibinya nih. Oke. Halo, iya. Selamat siang Mas. Sorry, kesalahan teknis Wilson. Ya, halo Mbak Salsa, halo juga Iya. para audiens yang sudah hadir di acara siang hari ini ya. Gimana Salam nih kenal Mas Habibi? semuanya. Kabarnya siang hari ini Mas? Waduh, lumayan mendung ya di luar kayaknya. Oh iya ya. Oh waduh, di sini cerah sih Mas nih. Tapi Mas dalam Habibi, kantor ya soalnya. kenapa Mas? Soalnya dalam kantor ya, makanya cerah ya. Atau kita beda wilayah, mungkin di sini di Jakarta Barat lumayan mendung sih, berangin. Mungkin akan geser awannya. Nah, Mas Habibi, biar lebih akrab, biasanya dipanggil apa nih Mas? Ya, panggilnya Abi aja kali ya. Kalau Habibi terlalu berat karena itu kan punya nama presiden ketiga kita ya. Mas Abi kalau Abi gitu ya? aja, Abi. Oke. Ya. Oke kalau gitu. Sebelumnya terima kasih ya Mas Abi sudah hadir dan bersedia untuk berbagi ilmunya pada teman-teman webinar hari ini. Kita semua udah gak sabar banget nih untuk dengerin materi dari Mas Abi hari ini. Nah, untuk teman-teman yang nanti punya pertanyaan selama sesi pemaparan materi berlangsung dari Mas Abi, kalian bisa kirim pertanyaan kalian melalui kolom Q&A. Jangan lupa juga kalau kita punya hadiah untuk 3 penanya terbaik berupa saldo OVO. Yuk, nanti setelah pemaparan selesai, kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa kirim pertanyaan terbaik dan menarik versi kalian di kolom Q&A. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Mas Abi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Share screen ya, teman-teman semua. Oke. Pertama-tama, terima kasih buat Exabyte yang sudah mengundang kami. Kami merasa terhormat untuk bisa berbagi sedikit apa yang kami ketahui di event ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas siang hari ini bermanfaat buat kita semuanya ya. Oke, nah jadi topik kita siang hari ini itu adalah sentiment analysis. Bagaimana kita bisa memahami pelanggan itu bisa lebih baik lagi, kita bisa lebih dekat dengan pelanggan ya, melalui sentiment analysis dengan bantuan emotional AI. Ya kita akan bahas satu persatu ya, tapi tentunya sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita akan mengenal dulu siapa sih Lion Parcel itu. Oke, next. Ya, ini sedikit profil saya tadi ya. Ya, jadi saya kebetulan untuk di Lion Parcel bertanggung jawab di Customer Experience, di mana Customer Experience itu adalah salah satu direktorat yang ada di Lion Parcel yang bertanggung jawab khususnya untuk di bidang pelayanan ya. Nah, jadi kalau kita mungkin ketahui umumnya ada yang bilang customer service, ada yang bilang customer care. Nah, kalau di Lion Parcel sendiri kita bernama Customer Experience. Oke, next. Ya, jadi Lion Parcel sendiri itu adalah perusahaan logistik yang bergerak di bidang logistik ya, atau untuk ekspedisi pengantaran barang, di mana berdirinya sejak tahun 2013.
di mana mungkin ketika masa-masa Valentine, nah itu biasanya ada buah cinta ya. Nah, ini berbuah perusahaan di tahun itu gitu kebetulan ya. Nah, jadi kami sendiri merupakan salah satu bagian dari Lion Group, di mana sister company kami itu banyak dari maskapai penerbangan. Contohnya ada Lion Air, ada Batik Air, ada Wings Air, ada Super Airjet, dan juga ada Thailand Air. Jadi kami merupakan salah satu dari tubuh yang ada di Lion Group seperti itu. Dan perkenalkan juga ini CEO baru kami yang sebelumnya dipegang atau diemban oleh Pak Densu ya. Saat ini ada Pak Liu Liu ya. Jadi nanti rekan-rekan mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaan atau keluh kesah gitu ya terkait dengan pelayanan di Line Parcel yang sebelumnya mungkin Pak Densu, sekarang bisa berkenalan dengan Pak Liu Liu. Oke, next. Ya, kita akan mengenal lebih dalam lagi bagaimana sih atau siapa sih Lion Parcel itu, bagaimana Lion Parcel itu bisa menjalankan bisnisnya ya. Oke, pertama-tama kita akan mengetahui dulu apa sih itu di logistik yang umum kita ketahui. Oke, nah jadi kalau misalkan kita lihat di layar teman-teman semuanya, bahwa di Line Parcel itu menjalankan bisnisnya itu secara end to end ya. Atau kalau kita berbicara secara umum itu ada yang namanya milestone logistik. Di mana di milestone logistik ini itu kita akan berbicara tentang first mile, middle mile, last mile gitu ya. Atau mungkin lebih mudahnya milestone itu adalah titik kunci atau bisa kita sebut sebagai tahapan-tahapan agar kita bisa mempermudah menjalankan operasional gitu. Dimana apabila first mile itu merupakan dari sejak produsen atau pengirim atau gudang itu dikirimkan sampai dengan pusat distribusi atau hub ya, kita sebut hub. Dan untuk middle mile sendiri itu dari pemberangkatan dari gudang diberangkatkan ke distribusi di area destinasi atau di area tujuan. Lalu sedangkan kalau last mile itu udah di area tujuan, dari pusat distribusi tadi diantarkan ke penerima seperti itu. Nah, jadi dibagi tiga itu, dan umumnya juga ada yang bergerak hanya di last mile-nya saja. Jadi untuk pengantaran ke penerima, namun apabila Line Parcel itu kita menjalankan end to end-nya gitu, atau dari awal sampai dengan akhir. Nah, lalu berikutnya kita juga membagi bisnis kita itu jadi beberapa segmen. Ada retail, ada B2B, business to business, ada B2C, ada B2B2C, ada juga C2C. Mungkin supaya nggak terlalu panjang, saya nggak akan menjelaskan semuanya sekaligus ya. Lalu berikutnya kita juga untuk secara coverage, kita itu kurang lebih secara nasional, Line Parcel sudah bisa menghandle hampir 100% atau lebih tepatnya 98% dari national coverage ya, atau mencakup 98% satu Indonesia gitu. Dan juga lebih dari 50 negara kita juga bisa hentarkan. Apapun itu barangnya ya, baik itu barang yang berupa komoditas umum ya, seperti barang-barang yang biasa dikirimkan, ataupun dangerous good atau barang-barang yang memiliki potensi apa ya, barang yang aneh gitu ya. Contohnya seperti apa ya, ada yang namanya aerosol gitu ya, atau yang gas ya yang mudah terbakar ya, flammable. Nah itu bisa juga dengan special handling tentunya ya. Lalu berikutnya kita juga untuk retail touchpoint kita itu ataupun agen Lion Parcel yang tersebar di seluruh Indonesia, kita memiliki 7.000 lebih ya. Jadi harusnya nanti rekan-rekan yang mungkin di area domisilinya melihat agen Lion Parcel, itu adalah salah satu dari 7.000 yang kita bahas yang hari ini. Lalu berikutnya juga untuk armada, kita memiliki lebih dari 15.000 kurir ya, ataupun apa namanya, yang mengantarkan menggunakan biasanya motor gitu ya. Kalau misalkan rekan-rekan hadirin semuanya itu nanti ketemu gitu ya sama pengendara motor yang menggunakan helm Lion Parcel, nah itu berarti salah satu dari 15.000-nya. Dan juga kita memiliki 3.000 lebih armada darat ataupun truk ya. Nah, jadi kita seharusnya bisa menyediakan layanan yang komprehensif gitu. Jadi rekan-rekan kalau misalkan mengirimkan menggunakan Lion Parcel, itu bisa kami jamin akan sesuai dengan SLA ataupun Service Level Agreement yang sudah kami
sesuaikan gitu ya dengan servisnya nanti ya. Lalu berikutnya kita juga yang tentunya ini jadi senjata utama kami dan juga merupakan advantage dari Lion Parcel yang tadi sudah kita bahas di awal juga bahwa karena kita memiliki banyak sister company tadi ya, terutama maskapai, jadi kita untuk armada udaranya ataupun air freight itu lengkap gitu. Jadi bisa lebih cepat daripada kompetitor yang lainnya gitu. Jadi itulah kurang lebih Lion Parcel ya. Oke, next. Nah, berikutnya kita akan bahas kira-kira ada jenis layanan apa aja sih yang ada di Lion Parcel ya. Oke, nah jadi kalau kita lihat di layar ya teman-teman ya, pertama kita memiliki yang namanya Jagopack, di mana Jagopack ini itu adalah layanan kita yang paling ekonomis, harganya paling bersaing ya, mulai dari Rp5.000 ya. Dan ini pengirimannya antara 2 sampai 7 hari sampai, pengirimannya sampai dengan berapa kilo ini ya? Sekitar 10 kilo ya. Jadi kalau udah di atas 10 kilo nanti menggunakan layanan yang lain gitu. Nah, lalu berikutnya kita juga punya Rackpack, di mana Rackpack ini perbedaan dengan yang Jagopack tadi itu adalah pengantarannya lebih cepat, yaitu 2 sampai dengan 3 hari, di mana pengirimannya itu maksimal sampai dengan sama dengan yang tadi. Nah, tapi pengirimannya itu kira-kira sampai dengan 3 hari. Jadi perbedaan antara dengan Jagopack yaitu ya tentunya lebih cepat gitu dengan harga yang lebih disesuaikan gitu. Kalau tadi terjangkau, kalau ini lebih disesuaikan. Nah, lalu berikutnya kita juga ada yang namanya Bosspack, di mana Bosspack ini merupakan andalan kami, best seller kami. Kami menjanjikan antara 1 sampai dengan 2 hari sampai gitu dengan menggunakan Bosspack, dan juga banyak banget jaminan-jaminan ataupun garansi yang akan diberikan apabila memang terdapat keterlambatan gitu apabila menggunakan Bosspack seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita juga seperti yang tadi disebutkan bahwa kita coveragenya tidak hanya nasional tapi internasional pun kami bisa mengantarkan. Di sini kami memiliki produk yang namanya Interpack seperti itu, di mana Interpack ini cakupannya lebih dari 50 negara. Nah, lalu berikutnya kami juga di sini ada Big Pack, di mana kalau Big Pack ini itu untuk barang yang lebih dari 10 kilo ya, jadi minimalnya itu 10 kilo. Nah, kalau misalkan menggunakan Big Pack ini, itu ya kelebihan di kami bisa menghandle itu, karena nggak semua logistik lainnya itu bisa menghandle yang volume besar gitu. Nah, kalau di kita memiliki produk yang namanya Big Pack ya, di mana batas maksimumnya itu antara 10 sampai dengan 30 kilo gitu ya. Nah, itu juga nanti berlaku untuk volumetrik ataupun dimensinya ya, itu akan dipertimbangkan juga, karena kan tentunya kita berhati-hati terhadap proses pengantarannya, karena kalau misalkan terlalu barangnya nggak terlalu berat gitu tapi ukurannya besar, tentu kan akan memakan space gitu ketika diantarkan. Jadi kita perlu mempertimbangkan juga di pack ini seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada juga yang namanya produk terbaru kami, dan ini mungkin belum di seluruh area, dan ini modelnya sangat-sangat unik tapi nggak ada di slide ini ya kebetulan ya teman-teman. Jadi namanya VIP Pack. Jadi kalau nanti teman-teman hadirin semuanya lihat di website kami memiliki yang namanya VIP Pack, di mana VIP Pack ini itu layanannya adalah port to port ya. Apabila yang tadi sudah disebutkan di awal itu kan rata-rata dari agen ke rumah gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan ini si VIP Pack itu nanti akan diantarkan yang melalui agen kami juga. Namun agen-agennya ini memang lokasinya nanti sudah ada tertera di website, nanti silakan dicek aja. Nah, itu nanti diantarkannya antar pulau, bisa antar pulau. Nah, itu dalam jangka waktu kurang dari 24 jam. Jadi maksimal 24 jam. Bayangkan kita kirim dari Jakarta, misalkan kita punya keluarga di Sulawesi, itu bisa diantarkan dengan VIP Pack kurang dari 2 hari gitu ya. Kan rata-rata kalau misalkan menggunakan logistik yang lainnya itu ya pasti akan lebih lama gitu. Namun kalau dengan produk VIP Pack kami itu kurang dari sehari sudah sampai. Jadi kalau misalkan ada yang mau nikah gitu ya, misalkan saudara kita nikah atau kitanya yang nikah, itu kita bisa menggunakan VIP Pack untuk nganterin misalkan baju pengantin atau baju keluarga, itu bisa diantarkan menggunakan VIP Pack. Nah, yang terakhir kita juga memiliki yang namanya Autopack, di mana Autopack ini memang khusus untuk pengantaran kendaraan ya. Dan di sini kita masih
banyaknya itu adalah motor gitu ya. Apabila mobil itu mungkin jarang, tapi motor itu sering. Nah, kita juga bisa mengantarkan produk ini gitu ya. Oke. Nah, kita juga yang lainnya ada special service. Jadi kalau misalkan teman-teman semua yang ada di sini memiliki perusahaan gitu yang ingin bekerja sama dengan Line Parcel seperti yang tadi sudah disebutkan, kita juga ada B2B. Nah, itu B2B tersebut bisa request special handling gitu atau special service. Ya bisa custom gitu. Misalkan eh, apa namanya produk yang dijualnya berupa elektronik gitu. Nanti special handlingnya mau tolong diberikan packaging khusus gitu atau misalkan packing kayu ataupun packing bubble wrap gitu. Nah, itu bisa disesuaikan juga ya untuk layanan ini. Oke, seperti itu. Berikutnya, next. Ya, oke, kita mulai masuk ke materinya ya. Jadi di era digital ini kita sama-sama sadar gitu ya bahwa customer ya, customer itu banyak sekali mereka mengeluhkan tidak hanya langsung gitu kepada layanan yang di mana layanan tersebut dibeli oleh atau digunakan oleh si pelanggan gitu ya. Customer kan pelanggan. Nah, tapi kita itu kadangkala tidak merasakan atau tidak apa rasanya itu tidak sampai ke kita. Kita hanya mampu melihat, mampu mendengar, tapi tidak tahu apa yang dirasakan oleh mereka. Apakah mereka kecewa, apakah mereka sedih. Itu hanya kita tangkap berupa teks ataupun berupa suara yang dimana kadangkala itu seharusnya apabila ditangani lebih baik lagi, itu akan menjadi apresiasi yang diberikan oleh pelanggan kepada kita. Nah, jadi dengan adanya teknologi yang terus berkembang, terutama artificial intelligence ya ataupun AI, nah kita itu bisa mempermudah untuk bisa memecahkan ataupun menangkap apa yang ingin disampaikan oleh customer gitu ya. Karena kadangkala kalau kita berbicara tentang manusia, perasaan itu tidak hanya disampaikan berupa kata-kata eksplisit ya. Kadangkala kita pun kalau bercakap-cakap dengan mungkin pasangan ataupun dengan keluarga itu kan singkat tapi sebenarnya maknanya lebih panjang daripada yang ingin disampaikan. Nah, itu yang memang menjadi tantangan buat kita untuk menghadapi pelanggan untuk saat-saat ini gitu ya. Dan ini perlu saya mungkin sedikit share juga bahwa ada perbedaan antara customer dengan konsumen gitu ya. Consumer dengan customer itu berbeda. Apabila consumer itu adalah pengguna akhir ataupun yang mengkonsum ya, yang menggunakan, sedangkan customer itu adalah yang membeli. Membeli belum tentu menggunakan, bisa jadi dia jual kembali. Nah, biasanya yang agak rewel itu adalah customer. Kalau consumer misalkan saya sebagai seorang ayah membelikan mainan kepada anak saya, ternyata waktu digunakan anak saya itu sangat-sangat rentan, sangat-sangat mudah hancur mainannya. Tentunya anak saya cuma minta beli lagi, tapi saya sebagai seorang ayah pasti saya lebih komplain. Dan kadang-kala ya kalau saya komplain bisa aja saya cuma up di media ya tanpa saya saya address atau saya alamatkan kepada misalkan produsennya gitu atau pabriknya ataupun reseller yang menjual dari produk tersebut gitu. Nah, itu apabila kita sebagai posisikan diri kita sebagai resellernya, apabila kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada dari yang tadinya tidak dialamatkan langsung kepada produk kita ataupun kepada kita sebagai produsennya gitu ya. Nah, itu kita bisa menangkap hal tersebut apabila kita bisa memanfaatkan teknologi. Oke, next. Ya. Jadi spesifik bahasan kita tentang sentimen analisisnya dulu ya rekan-rekan. Nah, namun sebelum jauh kita akan membahas bagaimana sentimen analisis itu bisa kita kenal atau bisa kita pelajari bersama. Kita harus tahu dulu kira-kira apa sih yang membangun ataupun yang bisa menjalankan sentimen analisis tersebut sehingga dapat membantu kita memahami customer lebih baik lagi gitu ya. Jadi kita akan mengenal dulu apa itu AI ya. Nah, ini saya kutip dari Binus ya. Jadi kalau kita bisa define bahwa AI itu bisa dibagi menjadi 3 berdasarkan pertama kemampuannya, yang kedua adalah berdasarkan fungsinya, dan yang terakhir itu berdasarkan teknologinya. Ya, yang paling kompleks ini adalah teknologi tentunya karena kan berbeda spesifikasi, berbeda juga kegunaannya gitu.
Nah, pertama dari kemampuannya. Nah, kemampuannya itu yang pertama di sini kita mengenal ada namanya Nero AI, di mana Nero AI ini merupakan AI yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang sifatnya itu biasanya spesifik, namun kelemahannya biasanya Nero AI ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa belajar secara mandiri gitu. Jadi memang harus banyak dilatih supaya mereka bisa lebih berguna lagi gitu. Lalu berikutnya juga ada yang namanya eh, Strong AI atau biasa kita kenal itu namanya adalah AGI atau AGI ya, Artificial General Intelligence, yang mana yang mungkin sering kita temukan di saat-saat ini gitu ya, itu adalah yang Strong AI ini, di mana Strong AI ini punya kemampuan untuk bisa berkembang atau generatif ya, bisa belajar sendiri, bisa berpikir dengan tentunya logik-logik ataupun training yang bisa kita berikan kepada AI-nya, kepada mesinnya, yang tujuannya itu untuk bisa membantu pekerjaan manusia melakukan pekerjaannya sehari-hari seperti itu. Dan yang terakhir kalau dari kemampuan itu ada yang namanya super AI atau super intelligence ya, dimana ini mungkin masih berupa fiksi gitu ya. Mungkin yang mungkin biasa kita kenali itu seperti contohnya apa ya, yang mungkin kita kenal Doraemon contoh lah kayak gitu ya. Jadi dia bisa membantu Nobita memberikan barang-barang yang memang bisa membantu Nobita juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya masih sifatnya adalah super intelligence dan mungkin ini masih dikembangkan lebih jauh karena memang biasanya super intelligence ini memiliki kesadaran sendiri gitu ya. Nanti kita akan bahas juga di yang function ya atau dari fungsinya. Lalu, nah kalau dari fungsi itu ada yang namanya adalah reaktif reaktif AI atau reactive machine AI. Di mana reactive machine AI itu memiliki kemampuan untuk bisa belajar sendiri, namun sangat-sangat terbatas. Saya mungkin di sekitar tahun 2011 atau 12, ketika mungkin itu zaman-zaman eh, siapa namanya Tim Cook ya, Tim Cook CEO Apple saat ini itu baru mengembangkan iPhone 5 ya. Saya bermain yang namanya SimSimi. Nah, SimSimi itu kemampuannya terbatas. Kita bisa berinteraksi dengan SimSimi, tapi ya masih random gitu. Pembahasannya random. Berbeda saat ini dengan mungkin teman-teman kalau pengguna Apple gitu ya, brand Apple itu berbeda dengan Siri, di mana kita bisa menginstruksikan, kita bisa berinteraksi itu sesuai dengan konteks yang disampaikan gitu. Nah, apabila reactive machine ini atau reactive AI ini masih sangat-sangat terbatas. Nah, kemudian yang berikutnya ada limited memory AI, di mana limited memory AI ini berkembang lebih jauh lagi dibanding reaktif. Dia memiliki bank data gitu ya, memiliki kemampuan untuk bisa menyimpan memori gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya memori tersebut, dia untuk kemampuan logiknya itu bisa lebih tinggi lagi gitu, walaupun hanya short term gitu ya. Dengan adanya si limited memory AI ini, nanti muncullah apabila kita bahas ke topik selanjutnya yaitu si teknologi, by teknologi, AI by teknologi, itu ada yang namanya machine learning dan juga deep learning gitu ya. Dimana perbedaannya tentu di sini bisa menghasilkan kemampuan untuk memiliki semacam syaraf ataupun neural system, di mana neural ini ya tentunya bisa melakukan banyak hal yang lebih kompleks gitu atau bisa memikirkan banyak hal yang lebih kompleks. Dan dari fungsi dari sisi fungsi itu ada yang namanya theory of mind dan juga self aware AI, di mana ini sifatnya masih konsep. Jadi mungkin sudah ada kalau theory of mind, cuman memang masih konsep ya. Tapi kalau untuk yang self aware ini masih jauh karena seperti yang tadi di ability saya udah jelaskan, itu ada yang Doraemon ataupun mungkin Terminator gitu ya. Nah, itu masih masih jauh mungkin ya kita ya, mungkin bisa 100 tahun lagi mungkin, atau ya mungkin lebih dekat ya kita juga sama-sama akan menyaksikan kemudian hari ya. Seperti itu. Nah, yang paling mungkin menarik untuk kita bahas
dan sangat-sangat relevan dengan pembahasan kita tentang sentimen analisis itu ada di biotechnology. Dimana kalau biotechnology ini kita bisa mengenal ada yang pertama namanya machine learning. Nah, di machine learning ini itu sebenarnya kemampuan yang ia miliki itu berdasarkan input-input yang dilakukan oleh tentunya hostnya ataupun oleh trainernya ya. Apabila kita memiliki machine learning dan itu diintegrasikan dengan sistem yang kita miliki, kita harus memberikan input-input agar machine learningnya itu bisa mengetahui apa objek kita revise gitu ya, dan mana yang apa ya sudah berjalan cukup baik sehingga nanti machine learning ini bisa berguna. Nah, kemudian ada deep learning. Deep learning ini seperti yang tadi saya jelaskan juga bahwa perbedaannya itu dia bisa melakukan hal-hal yang lebih kompleks ya. Kalau tadi machine learning itu mungkin ya 1+1 adalah 2. Nah, sedangkan kalau deep learning itu logiknya bisa lebih komprehensif lagi. Bisa 1+1 sama dengan 2, tapi misalkan 1,5 ditambah 0,5-nya. Jadi banyak if-nya tadi. Deep learning itu bisa seperti itu. Oke. Nah, di antara beberapa ini ya, yang paling menarik dan ya mungkin untuk mempersingkat juga ya teman-teman, itu adalah yang si NLP ya, atau Natural Language Processing, di mana untuk di dunia layanan atau di dunia service, NLP ini merupakan suatu gebrakan atau suatu boom ya, di mana NLP ini sangat-sangat membantu dari sisi pelayanan, karena memang di sini korelasinya biasanya sama bahasa, di mana bahasa itu kan tentunya banyak ambiguitas, banyak banyak syllable yang memang sangat-sangat intrik gitu, atau sangat-sangat mengecoh apabila ini kita interpretasikan sebagai suatu hal, bisa jadi ketika itu diperhatikan oleh orang yang lain itu artinya berbeda lagi. Nah, dengan adanya NLP ini, itu yang mana tujuannya adalah untuk memahami dan menginterpretasikan bahasa manusia. NLP inilah yang akan digunakan. Dan tentunya nanti kita akan berujung ke sentimen analisis melalui NLP dan juga turunannya ya. Oke, next. Oke, nah di NLP ini sendiri itu adalah ya, kalau kita bisa baca di sini adalah machine learning yang memberikan kemampuan sebuah komputer itu kemampuan untuk bisa menerjemahkan atau menginterpretasikan, untuk memanipulasi dan juga memahami bahasa manusia ya, dimana cara kerjanya sendiri itu adalah antara komputer linguistik ya, atau computational linguistic ditambah dengan juga machine learning dan juga deep learning, maka NPL ini memiliki kemampuannya gitu untuk tadi bisa menginterpretasikan. Nah, lalu biasanya kalau di dunia service yang umumnya sangat-sangat umum digunakan, itu pertama ada di chatbot ya. Untuk saat ini kami pun di Line Parallel sudah menggunakan chatbot, di mana ya basisnya itu adalah si NLP ini gitu ya. Nah, lalu berikutnya juga mungkin sebagai contoh itu biasanya di call center, di dunia layanan call center, itu pun dapat membantu untuk bisa merekomendasikan dari agent ataupun dari customer service representatifnya itu untuk memberikan kayak arahan gitu ya, arahan bahwa ini seharusnya direspon dengan lebih tenang, dengan lebih cepat. Nah, itu biasanya NLP ini akan sangat-sangat membantu seperti itu. Next. Nah, dari NLP ini kita bisa akhirnya membahas si sentimen analisis gitu ya, dimana untuk NLP ini sendiri itu adalah proses untuk kita bisa mendeteksi dan juga untuk menentukan ya, yang apa sih yang kita deteksi. Yang kita bisa deteksi itu adalah polaritas dari dari teks ataupun dari susunan kalimat gitu ya. Karena kan apabila kita membaca susunan kalimat lengkap, itu kita bisa mengetahui mana kalimat yang memang bermakna dan juga ada yang nggak bermakna, meaningful dan meaningless gitu ya. Nah, dari situ AI itu akan membantu, ataupun NLP ini akan membantu untuk bisa memecah mana yang akan bisa diterjemahkan sebagai ini adalah sentimen yang bisa positif, negatif, ataupun netral seperti itu ya.
Nah, di mana di positif, negatif dan netral tadi itu merupakan level of analysis gitu. Nah, itu udah umum banget. Biasanya kalau di sentiment analysis hasilnya tiga itu gitu ya. Di mana untuk metode bisa memahami bagaimana si NLP tadi bisa menghasilkan level of analysis tadi itu melalui tiga pendekatan ya. Pertama itu pendekatan machine learning, di mana untuk pendekatan machine learning ini itu memang cukup kompleks ya, karena pertama itu contohnya ada yang namanya SPM, ataupun di sini jika kita bisa ketahui ya, SPM itu adalah support vector machine ya. Di sini adalah algoritma ya. Kalau kita lihat di machine learning ini memiliki 7 macam apa namanya algoritma yang berbeda. Pertama ada SPM, di mana SPM itu kurang lebih dia akan memecah ya antara mana yang sifatnya itu negatif dalam suatu konteks yang utuh gitu ya. Konteks utuh akan dipecah mana konteks yang memiliki unsur negatif, mana unsur positif, dan mana yang dominan. Ya, itu sebenarnya apa ya, unsur komputasi ya, komputasi. Jadi memang ini by apa namanya, by infrastrukturnya ya. Dan kebetulan ini kalau saya bisa share sedikit, mohon maaf sebelumnya jika ada rekan-rekan di sini yang backgroundnya mungkin dari IT ataupun komputer gitu ya, karena saya bukan dari background itu. Jadi nanti apabila ada yang ingin melengkapi boleh banget ya, nanti kita bisa sharing-sharing juga di apa namanya, di komentar ya, di kolom komentar nanti bisa komen aja. Nah, lalu selain SPM juga ada Ngram Sentiment Analysis, ada juga algoritma yang biasa digunakan di statistik ya, namanya Naive Bayes Method. Nah, ini biasa digunakan di statistik, nanti kita bisa pelajari bersama gitu ya. Bagaimana sih, apa sih formulanya untuk bisa menemukan atau mengkonklusikan, menyimpulkan sesuatu itu adalah X ataupun Y ya. X itu biasanya adalah variabel eh, terikat dan variabel bebas ya, dan sehingga menghasilkan kesimpulan positif, negatif ataupun netral gitu. Nah, intinya sih sama ya, di machine learning ini dari banyaknya algoritma yang ada itu adalah untuk menghasilkan kesimpulan. Nah, lalu pendekatan berikutnya juga untuk di sentiment analysis ini ada yang namanya rule base ya. Dimana di rule base ini itu kurang lebih sama, cuman mungkin cara kerjanya lebih mudah. Mungkin kalau saya bisa contohkan atau saya ilustrasikan, itu sama halnya seperti kita mengerjakan sebuah soal ya, sebuah soal di mana apabila kita benar akan mendapatkan nilai plus 2, akan mendapatkan nilai plus 1, apabila kita tidak menjawab maka akan 0, dan apabila salah akan minus 2 gitu. Nah, dengan rule base ini kita bisa membuat aturan-aturan di mana ya akhirnya kesimpulan akhirnya itu bisa sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Nah, tadi tujuannya adalah untuk bisa menyimpulkan apakah sentimennya itu positif, negatif maupun netral gitu ya. Nah, kemudian juga ada juga yang terakhir adalah lexical based approach, di mana leksikal atau leksikon itu adalah menurut bahasa ya. Jadi kita akan menyampaikan sebuah asumsi, di mana asumsinya tersebut itu akan divalidasi menggunakan apa namanya, pendekatan si lexical base ini ya. Ya, jadi apakah nanti kesimpulannya dari tata bahasanya, dari mulai kata per katanya itu berupa positif sentence gitu ya, ataupun negatif sentence ataupun netral gitu ya. Oke. Ya. Halo teman-teman teknik ya. Nanti boleh kita sharing-sharing. Oke. Nah, lalu berikutnya, apabila kita juga mengetahui sebenarnya ada metode analisis yang tradisional ya, yang mungkin biasa kita ketahui itu uh, penelitian ya, metode yang berupa kuantitatif, di mana apa sangat-sangat manual ya, cara menjalankannya itu sangat-sangat manual, dan tentunya akan memakan waktu yang cukup panjang, karena kan namanya riset ataupun penelitian itu tidak hanya bisa dilakukan secara singkat ya, tidak real time, dan juga ya butuh tenaga kerja, baik itu kita sendiri yang mengerjakan ataupun kita meminta bantuan orang lain gitu untuk bisa mempercepat prosesnya. Dan juga kemudian untuk kita bisa memahami emosi ataupun emotion tadi ya,
itu sangat-sangat sedikit insight yang mungkin kita dapat karena keterbatasan tadi juga tenaga bisa jadi itu akan menghasilkan kesimpulan yang cukup minim gitu insight-nya. Dan habis itu biasanya kalau misalkan yang tradisional ini itu akan cukup ini ya akan cukup sering reaktif ataupun reaktif di sini setelah semuanya selesai atau misalkan kalau kita berbicara sebuah percakapan yang terjadi antara CS ya customer service dengan customernya, maka itu akan dilakukan setelah percakapan itu selesai ya, dan itu baru bisa akan disimpulkan oh berarti ini customernya positif atau negatif gitu, dan kira-kira dari positif negatif tadi setelah mungkin diberikan solusi atau diberikan jawaban atas pertanyaannya, kira-kira customernya itu makin terbantu, makin happy, atau ya sebenarnya flat-flat aja, atau bahkan bisa jadi malah makin tersinggung, makin marah gitu ya. Nah ini biasanya harus dilakukan reaktif apabila di tradisional. Dan biasanya kalau di tradisional ini itu sangat-sangat kuantitatif ya, karena ya harus banyak data yang digunakan gitu. Kalau nggak banyak data ataupun datanya tidak terrecord dengan baik, korpus datanya juga tidak begitu lengkap, maka akan sulit gitu untuk melakukan si tradisional feedback. Nah, berbeda halnya ya apabila kita itu melakukan dengan sentimen analisis yang dibantu dengan NLP tadi ya, di mana prosesnya itu semuanya sudah terautomasi ya, dan kemudian bisa kita ukur juga gitu, kira-kira untuk validity-nya ini sebaik apa ya, validitasnya ataupun ketepatannya dan akurasinya, dan itu terjadi real time ya. Jadi saat percakapan itu terjadi, maka nanti komputer ataupun AI ini, mesin ini, itu akan langsung menangkap kata per kata sehingga itu langsung bisa dihasilkan rekomendasi itu pada saat itu juga gitu. Jadi mungkin ketika percakapan sedang berlangsung, maka apabila contohnya di call center, maka call centernya itu akan direkomendasikan oleh AI take a break gitu. Misalkan obrolannya itu sudah kemana-mana gitu, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan customer datang gitu ya, ataupun menghubungi. Nah, nanti AI itu bisa merekomendasikan sebagaimana yang tadi saya contohkan gitu. Nah, kemudian si sentimen analisis ini juga itu dapat memahami emosi yang lebih mendalam gitu. Karena apa? Eh, Namanya mesin itu jarang sekali terpengaruh oleh faktor eksternal gitu. Misalkan mood gitu ya, ataupun apa namanya permasalahan pribadi. Nah itu nggak terintervensi dari hal-hal eksternal. Nah jadi harusnya akan lebih memahami emosi dari pelanggan itu bisa lebih baik lagi gitu. Nah lalu habis itu lebih proaktif responnya. Jadi artinya tadi yang saya sebut, apabila dalam percakapan itu sebenarnya ada beberapa topik yang dibicarakan, maka akan ada reasoning ya. Reasoning itu artinya ya bisa mengkonklusikan kira-kira percakapan di topik tersebut apa yang diinginkan oleh customer. Misalkan dia ingin, kalau di line parcel ya, dia ingin lebih cepat lagi pengantarannya, ataupun dia itu ingin supaya jenis-jenis komoditas yang tidak umum dikirimkan itu bisa ditambah lagi, diperbolehkan untuk dikirim di line parcel. Nah itu bisa terkonklusikan ataupun bisa dapat intinya ya si CS, sehingga hal tersebut nanti dari si CS bisa direkomendasikan kepada perusahaan supaya bisa dievaluasi, bisa nggak itu untuk di-provide gitu, ataupun bisa nggak untuk disegerakan penyelesaiannya seperti itu. Nah, lalu untuk metodenya sendiri biasanya ini kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatifnya ini terjadi secara real time tadi ya, dan kuantitatifnya itu nanti bisa menghasilkan sebuah summary ataupun rangkuman ya, kira-kira dari total sebuah populasi ya. Misalkan nanti ada para pengirim di area Sumatera, mereka ingin dikirimkan apa tadi ya, saya sebagai contohnya tadi ya. Nah itu bisa juga disimpulkan melalui sentimen analisis, dan apabila mereka dikirimkan produk yang diinginkan, maka mereka akan lebih happy ataupun lebih antusias lagi untuk menggunakan produk line parcel seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini ya, saya bisa contohkan bagaimana di sini ada ilustrasi bagaimana tradisional
dan juga sentimen analisis ya, traditional analisis dan juga sentimen analisis itu terjadi. Nah, dalam contoh ini kita bisa melihat apabila di tradisional itu pertama kita mungkin bisa menilai ukuran frustasi apa ya, ukuran tingkat stres dari customer ketika menghubungi kita ya. Tapi nggak selalu stres ya teman-teman ya. Artinya di sini misalkan untuk kendala-kendala yang memang sifatnya itu adalah apa sifatnya itu adalah operasional. Biasanya yang sifatnya operasional itu akan mengundang tentunya ya sentimen negatif gitu ya. Nah, ketika mereka datang itu kira-kira apakah tingkat frustasinya ataupun kestresannya tadi cukup tinggi dan setelah pelayanan itu seperti apa? Nah, itu dari misalkan agent quality yang kita punya ataupun staff quality yang kita punya itu akan melakukan sampling-sampling data. Nah, sampling-sampling tadi, nah itu kan sangat-sangat manual ya, seperti yang tadi kita bahas di awal. Nah, berbeda dengan sentiment analysis gitu. Apabila kita sudah menerapkan ini dalam sistem yang kita gunakan, maka kita langsung akan mendapatkan summary. Misalkan saya Abi sebagai CS dari total pelanggan yang saya handle, yang saya tangani hari ini, itu kira-kira sentimen mereka itu lebih kepada positif atau negatif ketika pertama kali menghubungi saya. Itu semuanya akan tercapture dalam sistem. Sebagaimana yang saya contohkan di dalam layar ya, teman-teman semuanya ya, dalam slide. Bisa dilihat di situ apabila dari yang sudah menggunakan sentimen analisis, kita langsung mendapatkan summary-nya gitu, ataupun rangkumannya. Oke, next. Nah, lalu kita bisa mengetahui kira-kira kenapa sih sentimen analisis ini penting buat kita? Penting nggak sih buat saya? Atau bahkan ada yang bertanya seperti itu gitu ya. Apa pentingnya? Atau bahkan ini penting atau enggak buat saya kira-kira? Nah, jadi gini. Namanya kita berbisnis, kita tentunya sangat-sangat berharap ada yang namanya pembeli atau customer tadi ya. Nah, sedangkan customer itu ingin selalu dimengerti, ingin selalu dipenuhi apapun yang mereka inginkan. Ya, mungkin kita sering mendengar yang istilah namanya pelanggan adalah raja, ya, pembeli adalah raja. Nah, maka dari itu di sini kita dengan menggunakan sentimen analisis kita dapat memahami kira-kira dari voice of customer ataupun suara konsumen, suara pelanggan itu sebaik apa. Ya, artinya ketika mereka datang itu adalah perasaan yang paling jujur pertama kali mereka sampaikan. Saya mengeluhkan tentang A, B, C. Nah, misalkan paling banyak di A. Ya, baik, berarti kalau gitu A bisa kita benahi terlebih dahulu. Dengan adanya sentimen analisis ini akan sangat-sangat membantu kita untuk bisa mendefinisikan atau mendefine kebutuhan tersebut gitu ya. Lalu berikutnya kita juga bisa secara real time untuk mendeteksi negatif sentimen. Dengan adanya negatif sentimen tentunya kita bisa mengevaluasi ataupun bisa mengkoreksi apa yang bermasalah. Karena tentunya apabila kita mungkin hanya introspeksi saja gitu ya, kita misalkan self evaluation, kadang-kadang kita bias gitu. Kita membenarkan apa yang sebenarnya itu salah. Ataupun kita bisa memanipulasi, wah ini saya jelek di sini, ya coba saya perbaiki sendiri. Taunya ternyata dari customer berbeda. Nah, dengan adanya sentimen negatif ini, itu bisa jadi evaluasi yang lebih objektif buat kita gitu ya. Nah, tentunya dengan apa? Di poin 3, dengan data. Ya, karena dengan data tadi yang dihasilkan oleh analisis sentimen, itu kita bisa mengetahui kira-kira di konteks apa, kita kira-kira di part apa di bisnis kita yang memiliki sentimen negatif paling berdampak gitu ya. Misalkan kalau di line parcel ya atau di logistik itu adalah di harganya ya. Ada customer yang price sensitif ataupun sangat-sangat sensitif terhadap harga atau menjadi polisi harga gitu ya. Sukanya ngebandingin terus. Nah, itu kita bisa mengcapture itu dan kita bisa melakukan validasi setelahnya. Kira-kira benar nggak sih kompetitor itu harganya lebih terjangkau dari kita? Atau sebenarnya kita sudah cukup oke, namun ada aspek lain yang akhirnya membuat persepsi bahwa harga kita itu lebih mahal. Nah, itu kita juga bisa mendapatkan hal tersebut apabila kita memiliki datanya. Nah, tentunya dengan semua yang tadi dibahas dari 1 sampai 3, akhirnya kita akan bisa memperbaiki citra ataupun reputasi dari merek yang kita miliki gitu. Line parcel mungkin
tidak yang terbaik gitu, tapi kita paling terjangkau, kita paling tercepat, misalkan seperti itu sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Dan sinyal-sinyal ini bisa kita dapatkan, wah ini kira-kira brand saya akan makin redup nih kalau misalkan saya nggak segera tangani. Hal tersebut kita bisa kita dapatkan, bisa kita lakukan perbaikan apabila kita menggunakan sentimen analisis. Dan tentunya di sini kita juga bisa menambahkan personalisasi ya, dengan mengcapture emosi-emosi ataupun ekspresi emosi ya, bukan emosi konotasi negatif bukan, tapi lebih ke emosi ataupun keinginan customer gitu. Misalkan ada customer yang dia itu cukup temperamen ya, temperamen artinya kan negatif gitu ya, bisa jadi. Nah itu tapi range umurnya itu muda. Nah ini kita bisa juga dapat dari sentimen analisis ya teman-teman. Jadi dengan adanya data tersebut, kita bisa melakukan personalisasi layanan kepada yang bersangkutan. Ya, kita bisa membagi segmen-segmen pengguna layanan kita seperti itu. Nah, itu kurang lebih yang membuat pentingnya sentimen analisis ya. Oke, next. Nah, lalu kira-kira bagaimana cara kita kalau memang kita merasa itu penting dan kita mau menggunakan sentimen analisis, apa yang akan dilakukan oleh si sentimen analisis? Nah, yang pertama, kita harus memiliki sumber datanya dulu. Sebagai contoh nih, sentimen analisis yang dilakukan di Line Parcel itu untuk dua hal. Yang pertama adalah di sosial media posting, dan juga yang kedua adalah di chatbotnya. Ya, di mana sosial media itu ya ketika ada campaign ataupun ada advertising gitu yang dilakukan, maka kita bisa mendapatkan analisis sentimen dari umpan balik ataupun dari respon customer gitu ya. Dan itu adalah data collection-nya ya. Dari data collection yang ada, kita itu bisa pre-processing. Maksudnya pre-processing di sini adalah siapa tahu ya, dari NLP yang kita miliki itu masih banyak fallback ataupun flow yang bisa diperbaiki gitu. Misalkan ini sebenarnya konotasinya lebih ke arah positif, tapi kok diinterpretasikan netral. Nah, itu kita bisa memperbaiki sehingga nanti ke depannya dari AI yang kita gunakan itu akan lebih tepat lagi gitu. Nah, disinilah pre-processing itu dibutuhkan. Nah, baru nanti di tahap ketiga itu adalah sentimen identification gitu. Jadi untuk mengidentifikasi apakah sentimennya benar atau salah, ya pre-processingnya tadi harus tepat gitu ya. Tapi bukan berarti pre-processingnya itu udah pasti absolut dan final. Tentunya selalu ada perbaikan ya. Jadi sebenarnya proses 1, 2, 3 ini yang selalu repetitif. Nah, sedangkan yang keempat dan kelima itu adalah kita mengklasifikasikan dari si sentimen tadi, tentunya yang biasa umum digunakan ataupun si sentimen level tadi ya, itu ada 3. Cuman ada positif, neutral, sama negatif, ataupun bisa kita sebut juga good, neutral, atau bad. Nah, itu dari situ kita akan mendapatkan konklusi tersebut sehingga nanti kita bisa mendapatkan insight gitu. Kira-kira perbaikan ataupun hal baru apa yang bisa kita develop dari sentimen yang sudah kita dapatkan, seperti itu. Okay, next. Ya, bagaimana kita supaya memiliki sentimen analisis yang cukup baik gitu ya. Nah, tentunya di sini kita harus memiliki dulu yang namanya customer feedback. Jadi apabila memang belum banyak feedbacknya, artinya di sini kita lebih butuh yang namanya branding. Nah, ini mungkin nanti dari teman-teman hadirin yang di sini mungkin anak-anak marketing gitu ya, boleh ya nanti berkomentar kira-kira bagaimana supaya kita itu lebih engage, lebih terkoneksi dengan potensial pelanggan ataupun malah pelanggan gitu ya, supaya mereka itu bisa ada tractionnya ataupun ada repeat buying gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya, mungkin nanti teman-teman marketing juga bisa sharing juga nanti ya. Nah, dari customer feedback yang ada, baru kita akan bisa memiliki yang namanya sentiment score, di mana kan tentunya sentiment score di sini itu yang dapat menghasilkan insight seperti yang tadi kita bahas untuk bisa cara kita itu menjalankan sentimen analisis gitu ya. Dan yang terakhir, kita akan punya yang namanya emotional analysis ya.
Nah, jadi apabila kita ketahui sebenarnya emotion itu menurut Dokter Ekman ya, sebenarnya ada 6 emosi secara besar gitu ya. Oke, next, Mbak. Iya, next. Nah, jadi emotion itu terbagi jadi 6 ya. Pertama itu ada happiness ya atau senang, terus ada sadness, ada sedih, terus ada angry, marah, kemudian ada disgust ataupun geli ya, geli jijik gitu ya. Kemudian ada juga surprise gitu ya, kaget. Dan yang terakhir itu mohon maaf nih saya lupa ingat juga karena saya bukan psikolog juga ya background saya. Nah, tapi dari emotion tadi kita itu bisa mengetahui kira-kira pendekatan apa yang lebih baik supaya kita itu bisa lebih mendapatkan chemistry dengan customer kita. Saya mungkin punya sedikit cerita. Jadi kebetulan saya baru menginjak 9 tahun di dunia customer service ya. Kebetulan saya juga starting itu dari walk-in customer service, di mana advantage yang saya rasakan menjadi walk-in customer service itu saya bisa lebih dekat gitu dengan pelanggan karena apa ya, kita langsung melihat ekspresinya, kita langsung mendengarkan intonasi suaranya, kita bisa melihat bagaimana gesturnya, dia nyaman atau tidak ketika kita layani, dia merasa terbantu atau tidak gitu ya. Jadi memang sebagai customer service itu kita justru bayaran yang paling besar itu bukan dari gaji. Kalau gaji itu malah paling kecil ya kalau customer service biasanya ya. Tapi bayaran yang paling besar buat kita itu adalah ketika customer itu merasa terbantu oleh kita dan kita mendapatkan senyum yang tulus dari customer itu sangat-sangat melegakan buat kita. Nah, dengan adanya teknologi yang saat ini sudah berkembang sekali ya, terutama di AI, kita itu tidak harus seperti pengalaman saya tadi pertama kali bekerja gitu. Kita cukup menggunakan teknologi, kita bisa merasakan emosinya. Dan dari emosi yang sudah terbaca oleh teknologi tadi, oleh mesin tadi, itu kita dapat juga direkomendasikan. Ya, terlepas nanti decision makernya ataupun pengambil keputusannya, baik itu si CS ataupun atasannya, itu akan apa namanya, akan merekomendasikan, oh ini sebaiknya didiemin dulu gitu, jangan diajak ngobrol dulu, ataupun oh, silakan empatinya itu turut turut berduka gitu. Misalkan kita menghadapi customer yang sedang berduka, di mana mungkin dia komplain. Dulu saya di telco di salah satu perusahaan telekomunikasi gitu ya. Customernya itu misalkan ya, kita ambil contoh pulsanya tersedot gitu ya, pulsanya tersedot sehingga ketika dia komplain datang ke walk-in gitu ya, datang ke customer service center gitu ya, itu dengan kesel, tapi kebetulan dia mendapatkan musibah juga, keluarganya ada yang eh, meninggal dunia gitu. Nah, sehingga ketika dia marah tapi dia sedih. Nah, apa yang bisa kita tuangkan gitu sebagai customer service, itu apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita akan berempati terlebih dahulu gitu. Bapak, Ibu, kenapa Kakak kenapa bermasalah? Kenapa kok terlihat sangat-sangat bermasalah? Apa yang bisa kami bantu? Dan apabila Bapak Ibu Kakak bisa senyum hari ini, tentunya akan bisa melewati hari-hari yang mungkin lagi sulit untuk dijalani gitu. Bisa aja seperti itu ya. Itu kan biasa aja kayak kita melakukan pendekatan kepada pasangan gitu ya. Itu kan kita bisa juga memposisikan diri sebagai si customer gitu. Nah, dengan AI itu kita bisa lebih mudah lagi untuk bisa menjangkaunya gitu. Nah, jadi kurang lebih emotional AI itu sebenarnya adalah turunan dari AI ya, di mana ini menggunakan yang namanya effective computation gitu ya. Effective computation itu sebenarnya dulu dicetuskan oleh salah satu profesor yang ada di MIT ya, di mana di dalam emotion ini itu memiliki cara kerja seperti manusia itu berpikir ya. Manusia berpikir itu mungkin bisa memahami dari micro expression ya. Apabila kita di psikologi mungkin ada yang namanya micro expression, di mana ya ekspresi kecil aja itu bisa mencerminkan apa yang mereka pikirkan gitu. Contohnya ketika kita ragu sama orang, mungkin kita akan mengangkat dahi kita gitu ya, ataupun kita akan mencibir gitu ya, senyum tipis ketika kita mencemooh gitu ya, ataupun kita akan
bukan mengerutkan, mengembiskan hidung ketika kita merasa terganggu oleh sesuatu yang tercium dari orang lain gitu. Kita memiliki micro expression. Nah, itu semuanya akan bisa dilakukan atau sudah bisa dilakukan oleh teknologi ataupun oleh AI. Nah, dari ilmu ini itu dibagi lagi cara pendekatannya yang salah satunya adalah sentimen analisis. Lain halnya di sini mungkin kita juga bisa lihat contohnya seperti di layar, itu ada eye tracking gitu ya. Seperti yang tadi saya sebut bahwa eye tracking di sini ya akhirnya kita bisa melihat kira-kira customer ataupun lawan bicara kita itu fokus ke lawan bicaranya atau dia itu menghindari, avoid eye contact itu karena dia nggak nyaman kah ataukah karena dia apa namanya sedang terburu-buru. Itu semuanya juga bisa dilakukan oleh AI gitu ya. Nah, juga ada di sini menggunakan wearables. Contohnya wearables itu ya jam tangan gitu ya, ataupun mungkin cincin yang sudah menggunakan teknologi terkini gitu, dimana untuk mengetahui mungkin semacam kayak jika denyut jantungnya itu melebihi sekian, maka dia rasanya gugup atau mungkin dia sedang terkendala kesehatannya. Itu semuanya bisa dilakukan oleh emotional AI seperti itu ya. Jadi yang bisa saya kutip di sini eh, paradigmanya itu adalah bukan berarti AI itu akan menggantikan manusia. Nah, seringkali di dunia pelayanan itu ketika kita mengimplementasikan chatbot, ketika kita mulai mempelajari bagaimana AI itu dapat membantu di dunia pelayanan, seringkali dari staff, dari agent itu merasa, wah, ini akan ada efisiensi nih, wah ini akan ada pengurangan karyawan. Tidak seperti itu. Pada dasarnya di sini yang ingin kita capai adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kepuasan pelanggan ya. It's really machine augmenting human ya. Ini dari Rana Kaliobi, di mana beliau itu juga adalah salah satu pengembang di emotional AI. Seperti itu. Oke, next. Nah, saya ingin sedikit berkenalan atau memperkenalkan chatbot yang kita punya, dan harusnya nanti ketika rekan-rekan Exabyte di sini mengunjungi website kami baik itu dari desktop maupun mobile, itu nanti di kolom kanan bawah itu ada quick access ataupun CTA ya, itu yang akan menuju ke Leona. Ya, silakan nanti teman-teman rasakan gitu ya. Kira-kira bertanya dengan Leona, apakah saya bisa kirim barang ini dari kota A ke kota B gitu ya. Nanti silakan ditanyakan, silakan rasakan. Kira-kira apakah Leona ini cukup bisa memahami keinginan dari teman-teman nanti kalau teman-teman nyoba ya. Nah, Leona ini sendiri memang kita develop sudah lumayan lama, dari sekitar 3 tahun yang lalu, dari sejak 2022. Namun kita rilisnya itu sekitar 2023 ya. Nah, ini memang tujuan kita itu yang kita tuju itu adalah milenial dan Gen Z gitu ya. Dimana kalau mungkin sebelumnya itu apa kita nyebutnya baby boomers ya. Kalau baby boomers mungkin sedikit konvensional gitu ya, mungkin datang ke agen gitu ya untuk bertanya-tanya ataupun by call. Nah, sedangkan Leona ini memang kita tujukan untuk para pengguna line parcel khususnya milenial dan Gen Z gitu yang biasanya mereka sudah aware teknologinya dan bisa mempermudah juga untuk bertanya-tanya ataupun menyampaikan kendalanya tentang pengiriman di line parcel gitu. Nah, di mana di chatbot ini pun itu kita sudah akan implementasikan yang namanya sentimen analisis sehingga kita bisa mengetahui kira-kira di part mana atau di kendala apa sih yang paling membuat line parcel ini mungkin bisa banyak belajar lebih baik lagi dalam menjalankan operasionalnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, jadi contohnya apabila nanti rekan-rekan Exabyte di sini bercakap-cakap dengan Leona melalui WhatsApp ya di sini ya, itu teman-teman bisa melakukan pertama tracking ya, tracking. Jadi kalau misalkan sudah mengirimkan barang yang menggunakan line parcel, maka di sini akan ada interaksi yang dilakukan dengan Leona, di mana Leona ini pasti akan merespon sesuai dengan konteks yang disampaikan oleh siapapun yang menghubungi line parcel seperti itu.
Nah, jadi di sini pun kita menggunakan generative AI dan NPL. Jadi seharusnya kontekstual ya. Seperti itu. Ini ya, bisa dilihat lah contohnya. Oke, next. Nah, tapi tentunya kita tahu ketika kita ingin berubah, ketika kita ingin mengembangkan sesuatu, maksudnya berubah tadi itu dari yang awalnya tidak ada menjadi ada, ataupun dari yang awalnya itu biasa-biasa aja menjadi luar biasa, pasti ada tantangan. Nah, sedangkan kalau di sentiment analysis ini, ataupun di penerapan AI ini, itu tantangan yang pertama itu adalah human language ya. Ada orang yang misalkan berbicara seperti ini, wah keren ya layanan parcel bisa cepat, tapi sayang harganya mahal. Nah, jadi itu sentimennya positif atau negatif. Nah, itu pun kita susah untuk menafsirkannya karena memang di situ ambigu ya, terlalu kira-kira ini dia sebenarnya sedang memuji ya atau sedang mengkritik. Nah, itu kadang-kadang yang memang menjadi tantangan. Kenapa kok ini menjadi hal yang paling pertama menjadi tantangan? Karena tentunya AI di sini yang seperti yang tadi saya sampaikan adalah machine learning. Apabila trainernya sendiri di sini masih belum memahami kira-kira seperti ini kontekstual atau tidak kontekstual. Nah, tentunya ketika kita akan mengadopsi ke teknologi AI, kita memberikan prompt misalkan atau akan membuat flow-nya, ya tentunya AI-nya juga akan kurang tepat gitu. Dimana nanti tantangan selanjutnya kita akan coba juga mengetahui tujuan kita menggunakan sentimen analisis itu kira-kira sudah oke atau belum, sudah kuat atau belum. Nah, kalau memang sudah kuat, kira-kira kebutuhannya di part apa aja? Apakah cukup di part marketingnya aja atau di part after sales-nya yang dibutuhkan? Itu yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Karena apabila kita tidak, khawatirnya nanti kita akan terlalu wasting the time dan juga resource-nya gitu. Tentu akan buang-buang waktu dan juga buang-buang dananya seperti itu. Nah, baru apabila kita sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut, langkah selanjutnya adalah kita harus bisa memilih kira-kira tools apa sih yang paling tepat buat kita ya. Karena apabila kita sudah tahu kita butuh, kita ada dananya, dan kita pun orang yang akan menggunakan ataupun sebagai bisa dibilang hostnya tadi ataupun adminnya, itu sudah ada, sudah ready. Nah, sekarang tinggal toolsnya, banyak sekali toolsnya ya, nanti kita akan coba bahas. Dan yang terakhir itu bagaimana kita bisa selalu continuous ya, namanya improvement itu kan akan continuous, itu bisa konsisten gitu dan bisa sensitif terhadap apapun yang memang perlu untuk dilatih kepada si AI kita tadi ya, seperti itu. Dan itulah tantangan-tantangannya sehingga ya kita nanti apabila sudah melalui semuanya, tentu kita bisa mendapatkan manfaat dari sentimen analisis ataupun AI yang kita miliki gitu. Next. Nah, ini sebagai contoh, di sini ada beberapa tools yang sudah sangat umum digunakan. Yang pertama ada yang namanya di sini Google Cloud Natural Language ya. Ya, jadi di sini cara kerjanya sendiri Google Cloud Natural Language itu menggunakan analisis teks ya. Ya atau ya sebenarnya NLP juga. Nah, biasanya mereka itu akan digunakan untuk bisa mengevaluasi sentimen, lalu kemudian juga untuk bisa identify atau mengidentifikasi entitasnya gitu. Misalkan kita akan memberi query tentang produk kita, tentang pelanggan kita juga gitu ya. Sehingga nanti ketika kita akan berinteraksi itu akan lebih personalized gitu ya. Lebih misalkan mengenali siapa lawan bicaranya, lalu produk apa yang sering dibeli, merekomendasikan apa yang dibeli. Nah, itu juga bisa dikerjakan oleh si Google Cloud ini ya. Lalu sistemnya sendiri ataupun cara mengintegrasikannya atau mengimplementasikannya lah ya, itu adalah integrasi API ya. Jadi pastikan bahwa sistem yang digunakan itu adalah Open API sehingga akan bisa diintegrasikan dengan Google Cloud Natural Language ini gitu ya. Nah, hal positifnya adalah apabila menggunakan Google ini, saya udah kayak marketingnya Google ya. Padahal saya cuma jelasin aja di sini ya. Jadi lebih cepat bisa mendeteksi masalah ya. Karena apabila menggunakan tools lain mungkin akan
lebih advance di bidang lain gitu. Tapi kalau di Google ini, di Google Cloud, itu bisa mendeteksi masalah secara cepat dan juga bisa mengklasifikasikan interaksi gitu. Jadi seperti yang tadi saya sebut ada yang namanya reasoning. Nah, itu biasanya reasoning itu ya berdasarkan dari klasifikasi konteks gitu. Dan klasifikasi konteks tadi akan bisa menghasilkan kira-kira interaksi apa atau merekomendasikan interaksi apa yang cocok disampaikan kepada customer seperti itu. Dan berikutnya ada juga IBM Watson, di mana IBM Watson itu adalah apa ya, tools untuk melakukan deteksi sentimen ya, di mana apa namanya, deteksi sentimennya tadi itu menggunakan dari machine learning dan juga NLP gitu ya. Dan di sini biasanya kalau dari IBM Watson itu akan menganalisisnya itu dari teks. Nah, jadi memang sangat cocok untuk digunakan dalam chatbot. Jadi misalkan sudah memiliki chatbot gitu ya, nah maka chatbotnya itu juga bisa diintegrasikan dengan IBM Watson gitu supaya lebih expert lagi gitu, bisa lebih smart lagi ya. Seperti itu. Dan yang terakhir di sini juga ada NLTK. Nah, kalau NLTK ini atau Natural Language Toolkit itu bisa dibilang yang paling umum karena memang ibarat kata ya komputer itu Linux gitu ya. Apabila yang lain kan mungkin akan lebih susah untuk bisa di custom. Nah, sedangkan NLTK ini memang lebih umum digunakan karena menggunakan language-nya Python gitu, sehingga untuk bisa diolah si natural language-nya tadi itu bisa lebih mudah lagi gitu. Seperti itu. Itu contoh-contoh tools yang biasa digunakan. Nah, nanti mungkin bisa ngobrol nih sama Exabyte. Exabyte kapan kita bisa dibantu juga untuk bisa menggunakan platform-platform ini gitu ya. Nanti dari Exabyte tolong dibantu ya. Siapa tahu dari audiens di sini ada yang mau menggunakan. Oke, next. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menggunakan sentimen analisis, kira-kira gimana sih kita bisa mengetahui apakah dari si sentimen analisis ini tuh bermanfaat atau enggak buat kita? Nah, ini sebagai contoh nih, di sini ada data di 3 bulan gitu ya. Data di 3 bulan ini mengindikasikan bahwa Lion Parcel di sini secara performance quarterly atau per 3 bulan itu di nomor 2. Tapi sebenarnya di Januari dan Februari sempat leading di industrinya ya. Nah, ini kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Wah, ternyata di bulan Maretnya ada misalkan peak season Ramadan dan Idul Fitri. Sehingga ini akan bisa jadi langkah perbaikan di tahun mendatang. Bagaimana kita bisa overcome atau bisa menghadapi tantangan peak season itu bisa lebih baik lagi cara penanganannya seperti itu. Oke, nah selanjutnya dari sini kita juga bisa melihat, oh ini yang lebih banyak itu di netralnya atau di negatifnya, ya. Dan di baik netral atau negatif tadi itu paling banyak noise-nya ataupun keluhannya itu tentang apa. Nah itu yang nanti akan akhirnya bisa membuat kita mengetahui apa perbaikan yang bisa dilakukan. Nah ini contoh dari si sentimen analisis ya. Berikutnya. Nah, seharusnya tidak hanya dari sentimen analisis saja kita bisa mengukur, karena tadi ya sentimen analisis biasanya akan sangat berguna apabila kita gunakan di awal ya. Sedangkan di awal tadi yaitu belum ada langkah recovery-nya ataupun corrective action-nya belum ada. Sedangkan kita perlu tahu, kita harus mengukur kira-kira setelah dilayani itu seperti apa responnya. Dan biasanya yang kita gunakan di sini adalah Customer Satisfaction Survey ya, ataupun CSAT yang biasa kita sering dengar di dunia pelayanan. Nah, kira-kira setelah tadi sentimennya mungkin positif atau dominan negatif misalkan ya, kira-kira CSAT-nya sendiri merefleksikan ke arah mana setelah dilayani. Nah, itu kita pun dapat bisa dibilang melook up ya, kira-kira di suatu case, nah itu setelah dilayani yang awalnya negatif akan jadi lebih positif atau tidak. Nah, jadi mungkin untuk cara mengukur keberhasilannya kita bisa berangkat menggunakan kedua metode ini ya. Yang pertama tadi adalah dari hasil sentimen analisisnya sendiri. Yang kedua adalah kita mengukur menggunakan survei customer satisfaction setelah adanya pelayanan seperti itu. Sehingga kita dapat
mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif lagi. Oke, next. Nah, jadi setidaknya apabila kita bisa menggunakan dua alat ukur ini, kita itu bisa mendapatkan penilaian yang lebih menyeluruh ya, ataupun 360 gitu. Nah, jadi dengan adanya sosial sentimen yang terjadi dan juga ada nggak sih apakah dia itu hanya mengeluhkan di sosial media saja, lalu secara pelaporan aktualnya kepada customer service itu tidak ada, ya itu kan agak sulit juga ya. Gimana cara kita untuk bisa merecover ketidakpuasan di sosial medianya apabila tidak ada pelaporan. Nah, itu kita bisa melakukan pendekatan yang lain ya. Jadi kita bisa selalu mengeluarkan sesuatu yang out of the box juga gitu, tidak harus berdasarkan data aja. Karena kalau by data tadi misalkan di sosial medianya ada, tapi ternyata ketika kita cari mungkin di platform kita itu tidak pernah ada laporan kendala. Nah, itu maka pendekatannya kita bisa lebih mencari peluang lain lagi untuk bisa meningkatkan sentimen analisis kita gitu. Karena bisa jadi itu dari black campaigners gitu kan, bisa jadi kan ada juga yang mungkin menjelek-jelekan kita di luar sana gitu. Jadi kita bisa tahu juga apabila memanfaatkan dua alat ukur ini. Nah, lalu abis itu kita juga bisa mendapatkan insight gitu, karena apabila kita hanya mendapatkan konklusi tanpa tahu insight-nya ataupun kita hanya menyimpulkan permasalahan tanpa tahu solusinya, ya maka akan percuma juga gitu. Jadi kita bisa mendapatkan insight yang lebih objektif tadi ya, dan kita bisa mengetahui kira-kira trennya ataupun perjalanannya itu selalu linear gitu ya, ataupun membaik atau menurun gitu, atau integral. Nah, itu yang bisa kita juga dapatkan setelah kita mengcombine dari dua alat ukur ini gitu. Dan juga kita bisa tahu secara real time gitu ya, kira-kira improvement yang bisa diterapkan dalam waktu dekat atau jangka panjang itu seperti apa. Nah, kita bisa dapat itu lebih real time ya. Jadi nggak harus nunggu dulu semuanya semuanya terkonklusikan baru kita dapat kesimpulannya. Kalau kayak gitu mungkin nanti terlambat ya, customer-nya keburu kabur seperti itu. Oke, next. Nah, paling dari saya sekian teman-teman. Jadi nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan, siapa tahu nanti yang pemenangnya nanti bisa traktir yang lain ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang baik bisa bermanfaat kemudian hari untuk kita semuanya ya. Thank you teman-teman. Wah, terima kasih banyak Mas Abi untuk materinya yang luar biasa dan membuka wawasan banget ya. Dari pemaparan Mas Abi barusan, kita jadi tahu nih bahwa sentiment analysis itu bukan cuma soal tahu apa sih yang dikatakan pelanggan, apa sih pelanggan itu responnya seperti apa, tapi juga tahu perasaan dibalik respon tersebut ya. Ini penting banget nih buat bisnis, karena dengan memahami sentimen pelanggan secara real time, kita bisa jadi lebih cepat tanggap terhadap masalah, menjaga reputasi brand juga ya, dan bahkan bikin pengalaman pelanggan itu jadi lebih personal dan relevan, dipersonalisasi. Dan kata lain, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan hubungan dengan pelanggan pun jadi lebih kuat. Kurang lebih kayak gitu ya Mas Abi ya? Kali Mbak Salsa. Oke, tapi tenang aja nih untuk teman-teman yang mungkin masih bingung atau pengen tahu lebih dalam lagi terkait customer sentiment analysis atau emotional AI. Sekarang waktunya kalian salurkan rasa penasaran kalian di sesi Q&A ini nih. Oh iya, aku juga mau ingetin, mungkin mana tahu kalian lupa nih ya, kalau di akhir sesi bakal ada hadiah spesial berupa saldo OVO untuk 3 penanya terbaik. Rasa penasaran terjawab, dapat hadiah pula. Lumayan kan buat jajan-jajan. Kalau gitu, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan pertama ya Mas Abi ya. Mas Abi sudah siapkah menjawab pertanyaan-pertanyaan hari ini? Siap. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih Mas. Ada dari Gracio Berlia. Halo, Mas izin bertanya, dalam implementasi emotional AI untuk analisis sentimen pelanggan di layan parcel, bagaimana perusahaan memastikan bahwa data emosional yang dikumpulkan itu akurat dalam mempresentasikan perasaan pelanggan, sekaligus mematuhi prinsip ethical AI dan menjaga privasi? Ada nggak sih Mas framework atau best practice yang bisa digunakan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan personalisasi layanan berbasis insight emosional dan strategi mitigasi resiko seperti bias algoritmik
pelanggaran privasi serta penurunan kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Wah, kompleks banget nih pertanyaan nih, Mas. Oke. Ini langsung dijawab atau dikumpulin dulu kira-kira? Oh, boleh Mas, langsung dijawab juga boleh. Oke, tadi dari Mas siapa tadi, Mbak? Gracio Barlia, Mas. Gracio yang mana nih pertanyaannya? Yang paling atas, Mas. Oh, di Q&A ya. Sorry. Oke. Oke. Oke, ini pertanyaan sebenarnya beranak ya, cuman jadi satu kolom ini ya. Oke, dalam bagaimana pesan memastikan bahwa emosional dan akurat dalam merepresentasikan perasaan pelanggan sekaligus mematuhi prinsip etikal AI dan juga menjaga privacy. Oke, nah saya jawab yang pertama dulu nih ya. Bagaimana untuk memastikan akurasinya? Nah, jadi memang di sini tantangannya setelah yang kami pelajari ya dari yang sudah berjalan, itu somehow ketika memang ada tadi untuk input ataupun trainingnya si AI tadi kurang akurat, maka ya hasilnya pun hasil judgementnya, penilaian dari AI kita itu bisa sering ada fallback. Ya, bisa sering itu apabila memang dari awal inputnya ataupun cara kita mengajarkannya itu salah gitu ya. Logiknya itu salah yang kita tuangkan. Nah, itu dapat terjadi. Jadi untuk memastikan akurasinya, ya tentunya itu akan masih manual. Jadi kalau metode di Line Parallel sendiri ya, di yang saya terapkan kepada layanan di lapangan, itu adalah kita akan berfokus kepada yang neutral dan juga negatif. Ya, yang positif misalkan dia false-nya itu dari negatif dianggapnya positif. Nah, yang ketika ini positif mungkin itu masih belum kami prioritaskan, karena kalau kita nggak tahu skala prioritas mungkin semuanya jadi kami handle, lalu buat apa ada AI gitu. Maka dari itu kami coba berfokus sama yang neutral dan juga negatif. Nah, dari situ kita akan coba merespon kepada customer langsung. Nah, ketika proses filtering tadi netral dan juga negatif kan tentunya akan dibaca ulang oleh manusia. Nah, maka dari itu ketika dibaca kan akan ada review kembali. Nah, ternyata setelah direview itu ada yang positif atau dari yang netral tadinya netral terus ternyata itu positif, maka akan diubah dan itu akan menjadi record di kita bahwa oh seperti yang ini itu tidak bisa dianggap netral, harusnya dianggapnya positif. Nah, lalu berikutnya juga apabila yang ada negatif maka itu seharusnya netral, ya kita akan perbaiki jadi netral. Nah, jadi kita akan berfokus mana dulu yang mau kita benahi. Mau semuanya ya silakan, bisa-bisa aja. Jadi ini nggak ada formula tertentu bagaimana untuk memperbaiki akurasinya. Cuman kalau metode yang kami implementasikan seperti itu. Jadi kita berfokus atau kita prioritizing mana yang memang bisa lebih diperbaiki terlebih dahulu gitu. Nah, itu yang pertama ya. Sekaligus mematuhi prinsip ethical AI dan menjaga privacy. Oke, apabila yang saya ketahui ya tentang privacy itu kan berarti ada unsur datanya ya, PDP, pedoman data pribadi ya kalau nggak salah ya, atau saya mungkin agak lupa ingat ya. Nah, seharusnya apabila memang kita sudah comply dengan regulasi yang berlaku, maka masalah privacy ini harusnya tidak bermasalah ya. Apalagi memang di sini kan ya security juga tentu kami jaga di environment kami ataupun di platform kami itu kami jaga. Jadi seharusnya tidak bermasalah. Dan vendor pun kita sudah menggunakan ataupun third party pun kita sudah ada yang namanya NDA ya. Seharusnya apabila NDA tersebut tidak berjalan ya kita bisa proses ke tahap selanjutnya gitu. Nah, kalau ethical AI mohon maaf ini mungkin masih belum saya ketahui lebih banyak. Jadi mungkin nanti saya akan coba cari tahu ya tentang ethical AI ini seperti apa. Lalu pertanyaan berikutnya juga dari Gracio, adakah framework atau best practice yang digunakan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan personalisasi layanan berbasis insight emosional dan strategi mitigasi risiko seperti bias algoritmik, pelanggaran privasi serta penurunan kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang? Oke, ini kayaknya memang expert ngetes ini sepertinya ya. Oke, jadi gini Mas Gracio, untuk di kami sendiri tentunya di sini Line Parcel bukan pengembang dari sentimen analisis yang digunakan gitu. Jadi kita memang secara
by support itu dibantu oleh third party yang jasanya kami gunakan. Maka dari itu ketika kita ingin menyimbangkan kebutuhan untuk personalisasi, kami berkoordinasi, kita menyampaikan kita akan belajar dari use case yang ada di lapangan seperti apa, sehingga nanti kita kebutuhan yang memang paling urgent, paling mendesak itu bisa kita sampaikan terlebih dahulu, karena tentunya kebutuhan itu pasti ada terus-terusan, seperti yang tadi saya sebutkan ada continuous improvement, namun sesuai dengan apa yang akan kita targetkan terlebih dahulu. Nah ini biasanya kalau kita bahas ke sini itu biasanya kita menggunakan prinsip TQM ya, atau Total Quality Management, yaitu Pareto. Kira-kira dari 20% permasalahan itu yang menyumbang 80% volume paling besar. Nah itu biasanya kita akan memprioritaskan 20% permasalahannya itu dulu ya, daripada kita akan cap cip cup gitu random, ataupun ya nggak cuman personal bias aja. Ini menurut saya paling urgent, tapi sebenarnya by data enggak gitu. Nah jadi kita akan memprioritaskan dulu by data, kira-kira mana yang akan kita prioritaskan untuk bisa lebih improve lagi gitu ya. Strategi mitigasi risiko. Kalau mitigasi risikonya bias algoritmik, ya tadi mungkin yang seperti yang saya share. Jadi kita akan mengkoreksi itu masih manual. Jadi apabila terdapat kesalahan judgement dari SE yang kami gunakan, maka kami akan melakukan koreksi secara real time sih. Jadi ketika kita akan re-approach ke customer yang mungkin menyampaikan ataupun sentimen analisisnya negatif, itu kita akan mengkoreksi, oh ini sebenarnya netral. Itu sebagai contohnya ya. Kalau untuk jangka panjang, bisa dibilang kami saat ini mengadopsi ini masih belum terlalu lama. Jadi untuk jangka panjang sendiri kita masih case by case ya. Jadi kita juga masih belum punya proyeksi kira-kira nanti jangka panjangnya itu pengembangannya supaya lebih long term solution gitu atau permanen, itu kita belum ada sih seperti itu, Gracio. Thank you ya buat pertanyaannya. Oke. Mbak Salsa next. Semoga terjawab ya Kak Gracio Bardia. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas Abi ya. Ya. Oke. Ini dari Reni Dwi Astuti. Katanya mau tanya bagaimana AI bisa mengetahui jika customer itu tidak happy, apalagi di layanan pelanggan yang channel CS-nya itu hanya via tiket seperti chat atau email. Apakah ketahuan dari tulisan caps lock, tanda seru atau kata-kata yang tidak pantas saat customer tersebut komplain? Parameter happy, steady, dan angry-nya itu diukur berdasarkan apa, Kak? Oke, thank you di sini buat Reni Dwi Astuti atas pertanyaannya. Oke. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita bisa mengetahui emosi ya ataupun emotion tadi dari customer apabila channelnya itu terbatas gitu, hanya mungkin yang based on text ya, chat, email, itu kelihatan nggak ya dari misalkan style dia typing stylenya itu seperti apa, caps lock semua, tanda seru, itu bisa dibaca. Jadi memang kita tadi ya yang seperti saya share, kita itu selalu memberikan input kepada AI kita ya, itu biasanya kita sebutnya adalah flows ya, dimana flows ini itu bisa kita instruksikan kepada AI apabila mungkin sama halnya ini ya, contoh paling mudahnya, mohon maaf ya koreksi kalau memang ada yang kurang tepat dari yang saya sampaikan. Contohnya itu seperti di Excel. Kalau misalkan kita memberikan formula yang salah, itu kan nanti akan muncul alert gitu ataupun warning gitu. Oh ini formulanya tidak terbaca gitu. Nah sama halnya dengan flow yang ada di AI, itu apabila memang kita inputnya salah ataupun mereka dari sistemnya itu sendiri, dari aplikasinya itu bisa merekomendasikan, itu biasanya akan mempermudah kita untuk bisa memberikan prompt di mana promptnya itu yang akan nanti berjalan sebagai si sentimen analisisnya tadi. Oh apabila ada caps lock, apabila ada tanda baca tertentu, maka itu adalah angry, negatif. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan gitu. Terus apalagi nih, parameter happy, steady, atau angry diukur berdasarkan apa ya Kak? Nah itu kan tadi yang saya contohkan di slide, itu adalah antara yang tradisional dengan yang
uh, sentimen analisis ya, yang by system udah terintegrasi atau itu malah udah built in di sistemnya. Nah, kalau yang tadi parameter steady angrier itu memang masih manual. Kita melakukan quality control ya, atau melakukan sampling terhadap yang sudah pekerjaan yang sudah dilakukan oleh agent CS. Nah, itu kita kan akan mengukur. Ini kira-kira ketika menghubungi tidak hanya by phone ya. Ini ketika by chat pun itu kan kita mungkin nggak tahu intonasinya, cuman kita tahu kira-kira sentimennya secara memang secara subjektif. Jadi kalau memang by human itu pasti subjektif ya, nggak bisa objektif. Nah, itu kira-kira frustrasi levelnya itu setinggi apa atau serendah apa ya, bisa setinggi atau serendah apa. Nah, lalu setelah di handle, setelah dilayani oleh CS itu akan berubah atau ya masih segitu-segitu aja. Nah, kita tadi mencontohkannya seperti itu apabila tradisional. Nah, apabila by system yang saya ketahui pribadi itu ya memang tidak ada untuk mengetahui apakah dia steady angry. Yang ada itu biasanya adalah reasoning. Apakah customer itu merasa kita itu solutif atau tidak solutif, itu biasanya nanti akan ada di sistem. Apakah permasalahannya resolve or unresolved. Nah, itu ada nanti reasoningnya why. Nah, nanti ada lagi suggestionnya. Kira-kira yang akan solutif itu seperti apa, dan ketika ini akan disampaikan mungkin akan menurunkan sentimennya tadi atau menaikkan sentimennya tadi ya, tergantung kita ngukurnya dari atas atau bawah. Itu sebaik apa ya. Kalau memang bisa lebih dari prediksi AI sih bagus ya. Jadi memang keuntungan dari AI itu adalah kita bisa membuat prediksi apabila kita melakukan atau menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh AI seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Reni. Thank you. Oke, semoga terjawab ya Kak Reni. Oke, pertanyaan ketiga ada dari Raihan Pratama nih. Ada 2 pertanyaan juga nih Mas. Yang pertama, ada tipe pelanggan yang gak pernah komplain tapi ternyata gak puas. Emotional AI bisa bantu baca tipe silent customer seperti ini gak Mas Abi? Dan bagaimana Line Parcel menghadapinya? Yang kedua, seiring emotional AI makin canggih membaca emosi manusia, gimana caranya Line Parcel tetap menjaga empati yang asli dari manusia supaya pelanggan tetap merasa dilayani dengan hati, bukan cuma algoritma? Oke. Itu aja Mas Abi. Oke, 2 aja ya. Sip. Thank you Mbak Salsa. Halo Mas Raihan ya. Raihan Pratama. Prediksi saya terhadap tren dari si AI ataupun emotional AI ini ya, 3-5 tahun ke depan. Mungkin kalau untuk spesifik ke emotional AI itu saya kurang tahu. Namun dengan perkembangan AI yang saat ini berjalan, itu kemungkinan kan AI ini kurang lebih trennya itu baru dimulai dari 2 tahun yang lalu ya, atau sekitar 2023. Ketika after pandemi lah ya, atau new normal, sampai dengan estimasinya itu atau prediksinya itu sekitar 7 tahun mendatang dari semenjak new normal tadi, atau sampai dengan 2030 itu adopsi AI itu masih akan berkembang. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu yang saya baca dari sumber yang saya baca itu kemungkinan akan naik sekitar 23,1%. Nah, itu kalau untuk trennya ya, walaupun mungkin nggak saya cantumin di slide. Apakah akan ada pergeseran dari sekedar membaca sentimen kemampuan AI dalam respon emosi pelanggan? Tentunya kalau misalkan pergeseran itu bisa jadi ya, namanya perkembangan teknologi kan sekarang aja AI tidak hanya bisa melakukan pekerjaan misalkan untuk merespon by text ataupun by voice, tapi bahkan untuk drawing pun saat ini sudah bisa gitu. Nah, jadi kita masih sama-sama memantau ya kira-kira perkembangan AI terlebih lagi atau terkhusus buat si emotional AI itu akan seperti apa, kita sama-sama melihat, dan tentunya Line Parcel akan siap untuk mengadopsi apabila itu memiliki value yang baik untuk perkembangan bisnis di Line Parcel seperti itu. Ada satu lagi ya Mbak, atau 2 ini aja? Oh iya boleh Mas, satu lagi juga. Oke, ada tipe pelanggan yang nggak pernah komplain tapi ternyata nggak pernah komplain tapi nggak puas. Emotional AI bisa bantu baca tipe silent customer seperti ini nggak Mas Abi?
dan gimana lain Pak. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi saya share juga bahwa sentiment analysis ini kita eh, implementasikan itu tidak hanya di satu lokasi aja atau nggak hanya di satu channel, nggak hanya channel chat interaktif kita aja, tapi kita juga implementasikan di sosial media kita. Jadi apapun itu yang bisa tercapture oleh AI ya secara publik ya, baik itu dari sosmed yang umum ya, contohnya seperti Instagram, Twitter atau IG, YouTube gitu. Bahkan sampai media konsumen pun itu kita bisa gunakan juga. Jadi bukan silent reader ya, mungkin kalau yang benar-benar silent mungkin agak tricky juga mengcapture-nya. Cuman yang sekiranya itu ada keyword-keyword yang bisa kita input ke si AI-nya. Oh, ini kalau misalkan ada pembahasan tentang ini yang sekiranya nyenggol tentang line parcel, maka tolong di capture. Bahkan nggak cuma itu teman-teman, Mas Rehan. Kita pun bahkan bisa benchmarking posisi kita saat ini dengan kompetitor itu sejauh apa. Tadi seperti yang saya contohkan di slide itu kan sebenarnya ada data kompetitor juga. Cuman kan buat etik nggak saya reveal kan siapa aja gitu. Nah itu kita pun bisa mengetahui. Itu bukan yang secara eksplisit mention line parcel. Bahkan yang nggak mention line parcel pun itu bisa tercapture oleh bantuan dari si sentiment analysis ini. Seperti ini. Seperti itu Mas Rehan. Ya Mbak Salsa. Ini masih ada satu lagi sih Mas, yang terakhir Mas, yang Oh yang terakhir ya, nomor 3 ya? Oh iya, seiring masih dari Mas Rehan, seiring emosional AI makin canggih membaca emosi manusia, gimana caranya line parcel tetap menjaga empati yang asli dari manusia supaya pelanggan tetap merasa dilayani dengan hati, bukan cuma algoritma. Oke, nah jadi ini mungkin saya akan jadi membahas sedikit di luar dari ini ya, di luar dari topik utamanya ya. Jadi kalau di line parcel sendiri, memang kita secara struktural di CX-nya itu kita membagi operational layer itu jadi beberapa. Jadi antara agent yang berinteraksi dengan customer dengan agent yang memang resolving the case ataupun problem solvernya itu berbeda. Tujuannya apa? Pertama kita mengutamakan kualitas pelayanan kita itu cepat dan tepat gitu. Nah, jadi kita bagi itu siapa yang cepat, siapa yang tepat gitu, supaya nggak salah. Nah, jadi memang di sini kita memang sudah terbiasa untuk melatih agent kita itu untuk memberikan empati karena memang dia sehari-hari itu pekerjaannya fokus di interaksinya aja. Ya, jadi nggak terdistract ataupun terganggu untuk problem solvingnya juga karena kalau memang dia combine dengan problem solvingnya ya nanti ada permasalahan yang dia sebelumnya dimaki-maki lagi mengerjakan ataupun lagi menginvestigasi case-nya tiba-tiba dia masuk lagi interaksinya itu biasanya agak sulit tuh. Nah ini jadi bongkar dapur nih kan. Nah tapi cara kita seperti itu supaya empati agent di sini itu bisa lebih pure gitu ke customer. Jadi memang kita menempatkan profesional di bidangnya untuk langsung berhadapan dengan customer kita. Seperti itu Mas Rehan. Seperti itu ya Mas Rehan. Semoga terjawab ya Mas Rehan. Nah, ini ada pertanyaan keempat nih Mas Abi dari Kak Rahmat Saputra. Izin bertanya Mas, ini agak panjang nih Mas. Seperti yang Mas Abi sampaikan tadi bahwa line parcel menggunakan sentimen analisis pada sosial media dan chatbot pada web line parcel. Seberapa penting sih Mas kualitas dan konteks bahasa, terutama bahasa informal atau beken seperti yang ada pada chat atau komentar di sosial media line parcel dalam keberhasilan NLP mengenali emosi customer. Kemudian dalam konteks multibahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bagaimana tantangan NLP dalam menangkap emosi pelanggan secara akurat. Terakhir, bisa nggak emotional AI yang didukung NLP ini digunakan untuk mendeteksi perubahan emosi pelanggan dari waktu ke waktu? Itu Mas pertanyaannya. Oke, Mas Salsa. Ya, di sini ada Rahmat Saputra ya yang ingin bertanya mengenai bagaimana sih implementasi di sentiment analysis di line parcel ya. Jadi kalau untuk mengetahui bagaimana kira-kira si Leona tadi beraksi ya, itu nanti teman-teman cobain lah sambil mampir-mampir ke websitenya line parcel ya. Lihat-lihatlah produk kita itu. Dan nanti tadi yang saya sebut ya di kanan bawah itu teman-teman ada akses buat ke
WhatsApp bisnisnya Line Parcel, nanti yang handle itu si Leona nanti. Nah nanti daripada mungkin saya bercerita aja, teman-teman bisa coba experiencing sendiri gitu ya. Memang di sini masih banyak PR besar kita ya untuk bisa melatih Leona ini bisa lebih fluid ya ataupun bisa lebih smooth gitu. Nah, dari bahasanya sendiri itu memang saat ini kita masih mengupayakan supaya bahasa Leona itu lebih kasual lagi ya. Bagaimana cara kasualnya? Tentu di sini ya dari intent-intent yang kita set up itu harus bisa lebih kaya lagi gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa mengupgrade ya, bisa mengupgrade dari back end si Leona, itu nanti harusnya bisa lebih feels like human lagi sih ya dalam waktu dekat. Doakan saja mudah-mudahan rencana kita untuk mengeluarkan Leona versi dewasanya ya. Mungkin kemarin masih anak-anak gitu ya. Atau kalau Naruto itu kan ada Naruto Shippuden, ini Leona Shippuden ya. Itu nanti bisa biar bisa lebih interaktif lagi gitu ya. Bisa kayak bercakap-cakap mungkin sama pacar mungkin ya nanti ya. Nah jadi nanti ditunggu aja. Nah sedangkan kalau untuk multibahasa harusnya nanti kalau memang sudah kita upgrade juga Leona kita, itu harusnya nanti no issue, cuman multibahasanya itu multibahasa yang seperti apa dulu ya. Misalkan kalau untuk masih yang common gitu kayak English ataupun Indonesia yang biasa gitu bukan bahasa daerah, itu seharusnya tidak ada masalah. Dan kami pun masih coba mempersiapkan apabila memang ada kondisi-kondisi seperti tadi ya, mungkin ada yang pakai bahasa daerah. Nah, tentu kan kita tadi harus bisa mempertimbangkan skala prioritasnya juga gitu. Kalau ternyata yang menggunakan bahasa daerah nggak banyak gitu, sedikit, ya kalau kita kembali ke arah situ, siapa yang mau pakai kira-kira? Apakah orang dari suku tertentu aja? Kira-kira kalau dia meningkatkan revenue di Line Parcel sih pasti akan kita kembangkan, tenang aja, Mas Rahmat. Misalkan saya kan orang Jawa nih. Kalau nanti saya minta keluarga-keluarga saya pakai Line Parcel terus, nanti saya suruh Leona bisa bahasa Jawa nanti. Seperti itu. Terus habis itu apalagi nih yang terakhir? Emotional line didukung NLP digunakan untuk deteksi perubahan emosi. Ya, tentunya apabila sebuah AI atau AI kita yang kita gunakan itu memori konteksnya itu bisa kaya, kan kita tahu spesifikasi AI ya sebagai contoh aja kita ambil ChatGPT gitu ya. ChatGPT kan itu versinya banyak dan kemampuan antara versi lama dengan versi barunya juga beda. Nah, apabila memang memorinya tadi bisa lebih kaya, ya artinya dia secara historical ya sebelumnya misalkan nanti ada resi pertama, terus dia repeat misalkan ya mengirimkan dengan Line Parcel, ada resi kedua. Di resi pertamanya dia kurang baik gitu, di resi keduanya itu baik. Nah, tapi nanti kan bagaimana tergantung penyampaian dari si customer ya. Nah, itu harusnya bisa terbaca perubahannya gitu. Nah, ataupun misalkan kita ambil contoh experience di resi yang sama gitu ya, satu resi. Cuman ketika ada permasalahan, terus ternyata setelah dilaporkan kemudian ada perbaikan gitu ya. Nah, itu nanti perubahan emosinya dapat tercapture karena hal tersebut pun itu dapat dilakukan secara manual, seharusnya secara teknologi pun bisa. Nah, itu tergantung dari tools apa yang kita gunakan, apakah dari tools yang digunakan tersebut dapat meng-capture perubahan emosinya atau enggak gitu. Tapi seharusnya AI memiliki kapabilitas itu. Seperti itu Mas Rahmat, mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Thank you Mbak Salsa. Semoga menjawab ya, terjawab ya Mas Rahmat Saputra. Oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir nih Mas. Ada dari Anissa Nurhanifah. Pertanyaannya, apa saran dari Mas Abi untuk kami yang sedang ingin memulai belajar tentang analisis sentimen ini? Jujur saya ingin belajar analisis sentimen, tapi bingung mulai dari mana. Oke. Oke? Oh, ini dijawab dulu atau gimana Mbak Salsa? Boleh? Atau mau saya lanjut ke pertanyaan kedua dulu? Oke, udah satu-satu dulu ya. Oke, kalau gitu. Halo Anissa Nurhanifah. Ini seperti yang tadi saya share ya. Di sini kan mungkin saya lebih ke implementasinya, bagaimana sentimen analisis itu dapat membantu kita lebih dekat sama pelanggan gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya analisis sentimen bisa menggunakan beberapa metode, tadi saya pun sedikit bahas ya, kayak tadi ada SVM juga ya, vektor tadi ya.
Nah, itu kan banyak lagi gitu. Ini kan sebenarnya dari machine learning. Nah, itu mungkin nanti kalau untuk di kursus ataupun di mata kuliah machine learning mungkin bisa dipelajari. Cuman kalau di kita sendiri itu lebih ke implementasinya gitu. Bagaimana apa penggunaan secara dunia nyata itu dapat membantu kita bisa lebih dekat dengan customer gitu. Nah, kalau untuk lebih dekat customer itu biasanya yang kita bicarakan adalah toolsnya. Nah, kalau di Line Parcel sendiri kita menggunakan yang sudah built-in gitu. Jadi yang kita sudah menggunakan ticketing system, di mana ticketing systemnya itu sudah ada sentiment analysisnya, sehingga itu akan mempermudah kita untuk tahu ataupun mengukur performance agent kita, ya agent CS, itu apakah ketika menghandle itu sudah cukup baik atau butuh coaching kah, butuh training kah. Nah, itu yang kita gunakan seperti itu sih. Seperti itu Mbak Anissa untuk pertanyaan nomor satunya. Iya, ternyata dua pertanyaan ini Mas serupa nih, tips belajar gitu. Jadi semoga Kak Anissa dan Kak Nadia Isna terjawab ya pertanyaannya dari Mas Abi. Jadi itu udah pertanyaan terakhir nih Mas. Oke, seru banget ya sesi Q&A-nya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang wah aku nggak kepikiran sih Mas. Sampai udah bikin catatan juga nih. Yang penting-penting saya catat nih. Nah, luar biasa juga antusiasnya dari teman-teman semua ya. Terima kasih banyak juga Mas Abi atas jawaban-jawabannya. Semoga sudah terjawab semua teman-teman untuk pertanyaannya. Dan untuk yang belum terjawab, jangan khawatir karena masih ada banyak lagi event dari Exabytes yang bisa teman-teman ikutin dan pastinya nggak kalah insightful. Nah, Mas Abi, kalau teman-teman ingin connect lebih lanjut atau tanya-tanya seputar materi tadi nih, bisa hubungi atau connect sama Mas Abi lewat mana nih? Oke, ya mungkin dari LinkedIn boleh, silakan dicari aja saya Rizky Habibie. Jadi yang ingin connect dan ya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing information tentang AI gitu ya. Ada yang mau menawarkan produknya mungkin boleh aja, ataupun ya ada yang sekedar ingin berkonsultasi mungkin boleh juga, silakan. Nah, untuk yang mau Dari connect atau LinkedIn konsultasi Rizky Habibie ya, sesuai nama saya aja. Dan tanya-tanya lebih lanjut bisa ke Mas Abi lewat LinkedIn nih teman-teman ya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Mas Abi atas ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Sukses selalu dan semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mas. Thank you Exabyte, thank you Mbak Salsa. Bye. Oke. Dan teman-teman, sedikit reminder nih untuk bisa mendapatkan materi presentasi hari ini dari Mas Abi tadi dan juga e-certificate-nya, kalian wajib mengisi link feedback yang nantinya akan dikirimkan via chat ya. Pastikan juga kalian sudah memiliki account Exabytes-nya. Nah, kalau kalian belum punya akunnya, nggak apa-apa, karena masih ada waktu untuk kalian sign up dulu, atau kalian bisa screenshot dan copy link feedback-nya biar gak lupa. Karena sayang banget nih, tadi aku aja udah banyak nyatet ya, nih yang penting-penting materinya bisa juga kalian baca ulang. Nah, dan itu cuma bisa didapetin kalau kalian udah ngisi link feedback ya teman-teman. Oke, ini kita akan masuk ke sesi yang udah kalian tunggu-tunggu nih, yaitu pengumuman 3 pemenang penanya terbaik. Tapi sebelum itu, aku mau ingetin dulu nih promo-promo Exabytes untuk yang kalian yang lagi nyari domain.com. Domain.com dengan harga super miring. Ini kita lagi ada promo Double Day 44 sale. Oke, ini waktu yang tepat buat kalian beli domain.com dengan harga 99.000. Wow, murah banget ya. Kalian udah bisa dapetin domain yang profesional. Tapi ingat, promo ini cuma berlaku sampai 30 April 2025. Jadi, yuk langsung check out di website exabytes.co.id karena domain yang kalian mau nggak selamanya available guys, alias siapa cepat dia dapat. Selain itu, yang kedua, ada promo yang gak kalah spesial, yaitu promo giveaway iPhone 15. Kesempatan membawa pulang iPhone 15 ini terbuka untuk kalian semua. Dan cara ikutannya gampang banget. Kalian cuma perlu melakukan pembelian domain.id Exabytes dengan minimal periode pembelian 2 tahun. Dan kalian sudah berkesempatan untuk ikut serta dalam giveaway ini. Terus untuk periode ini batas akhir pembeliannya itu di tanggal 30 April 2025 ya teman-teman. Jadi pastikan kalian gak melewatkan kesempatannya. Dan jangan khawatir kalau misalnya kalian ternyata belum beruntung nih. Waduh, saya kayaknya belum dapat iPhone nih bulan ini. Jangan kecewa, karena giveaway ini akan hadir hampir setiap bulan. Jadi pantau terus postingan media sosial Exabytes. Selain itu, ini kabar
menarik nih untuk para web developer dan pengelola website karena Indonesia Website Award 2025 sudah dibuka kembali. So, ayo teman-teman, para pengelola website dan web developer, ini adalah kesempatan untuk kalian pamerin website terbaik kalian dan menangkan berbagai hadiah menariknya. Daftarkan segera website kalian di www.iwa.id/2025. Kalau tadi udah ada promo-promo Exabytes, ini aku mau kasih tahu promo dari Line Parcel. Sekarang waktunya Line Parcel nih memperkenalkan Lio nih. Jadi Lio ini adalah virtual CEO pertama di Indonesia. Lio juga akan jadi wajah barunya Line Parcel ke publik dalam menyampaikan info perusahaan. Nah, kalau kalian mau kirim paket tapi nggak mau ribet mikirin ongkir, coba layanan COD ongkir dari Line Parcel. Bayar ongkirnya di tempat, nggak bayar kalau telat. Nah, nanti penerima yang bayar ongkirnya. Yuk, kenalan sama Lio dan cari tahu lebih lanjut tentang COD ongkir Line Parcel di IG dan TikTok @lineparcelid. Linkinnya Line Parcel atau di website lineparcel.com. Oke, nah untuk teman-teman boleh nih dilanjutin dulu isi link feedbacknya atau scan QR kali ya, scan QR yang udah ditampilkan di screen. Oke, dan untuk teman-teman yang mau dapat isi sertifikatnya dan file materinya, wajib dulu nih diisi feedbacknya. Nah, kalau teman-teman yang udah gercep isi feedbacknya dari link maupun dari QR, boleh dong kasih reaction atau emoji di chat box biar aku tahu nih siapa aja sih yang udah mengisi link feedbacknya. Emoji jempol aja deh, emoji jempol. Kalau udah ngisi langsung kirim emoji ya. Oke. Link feedbacknya ada di kolom chat teman-teman ya, atau QR-nya ada di screen. Wah, Wirda cepet banget nih, gercep banget. On progress katanya Gracio. Oke, ditunggu nih teman-teman yang lain ya. Oke, untuk kalian yang mungkin masih berkendala ya dalam mengisi link atau QR code, bisa di screenshot dulu juga ya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk diisi feedbacknya setelah acara ini selesai. Oke, sekarang kita udah sampai di bagian paling dinanti-nanti nih, yaitu pengumuman 3 penanya terbaik. Siapin telinga, mata, dan hati. Waduh, siapa tahu nama kamu disebut nih. Dan pemenangnya adalah nih, pemenang saldo OVO. Yang pertama ada jeng. Siapa nih? Apakah nama kamu disebut? Waduh, yang pertama selamat kepada Karaihan Pratama. Kedua ada Kak Rahmat Saputra. Dan ketiga ada Kak Gracio Berlia. Yeay! Selamat untuk para penanya terbaik hari ini. Selanjutnya pemenang akan dihubungi oleh tim Exabytes maksimal 14 hari kerja ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum dapat, udah bertanya tadi, jangan berkecil hati. Karena yang penting udah dapat ilmunya. Saldonya bulan depan mungkin bisa. Karena masih banyak event berhadiah dari Exabytes. Dan siapa tahu giliran teman-teman nih di kesempatan berikutnya. Oke, wah gak kerasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara Exabytes Digital Day hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah stay sampai akhir dan juga aktif berpartisipasi selama acara. Gak lupa juga terima kasih banyak untuk Line Parcel yang telah bersedia menjadi partner di Exabytes Digital Day hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan langsung bisa teman-teman aplikasikan ke bisnis atau pekerjaan masing-masing. Dan pastinya semoga kita bisa berjumpa lagi di event Exabytes lainnya dengan topik dan speaker yang gak kalah menarik pastinya. Kalau gitu, aku Salsa bersama segenap kru Exabytes yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi, jaga kesehatan selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next Exabytes Digital Day. Bye!